Pada hari pertemuan keluarga untuk membahas pernikahan, calon ibu mertuaku menyatakan bahwa jika aku ingin menikah, aku harus berhenti bekerja dan menjadi ibu rumah tangga. Ibuku menggebrak meja dan membatalkan semuanya, membuat seluruh keluarga calon suamiku pucat pasi. Dulu aku berpikir, hari di mana seorang ibu membatalkan pernikahan putrinya di hadapan kedua keluarga adalah hari paling memalukan dalam hidupku. Siapa sangka, hari itu justru menjadi hari di mana ibuku menarikku keluar dari sebuah perangkap yang dibungkus indah dengan seserahan, undangan berwarna merah muda, dan janji-janji manis semanis gula. Hari itu, di sebuah restoran di tepi sungai, di hadapan kerabat keluarga calon suamiku, Ibu Retno Wulandari meletakkan selembar kertas di depanku. Di dalamnya tertulis dengan jelas, "Setelah menikah, aku harus berhenti bekerja dalam waktu 3 bulan, untuk membantu mengurus toko elektronik milik keluarga suami. Uang amplop pernikahan diserahkan kepada beliau untuk dikelola. Jika ingin memberi uang kepada ibu kandung, setiap rupiahnya harus meminta izin suami. Setelah melahirkan, belum boleh kembali bekerja jika keluarga suami belum setuju." Aku memegang kertas itu dengan tangan sedingin es. Sementara Aditya Pratama, pria yang akan menjadi suamiku, pria yang pernah berkata mencintaiku karena aku mandiri, hanya menunduk dan menghela napas. "Anjani, jangan tegang begitu. Mama hanya ingin yang terbaik untuk kita." Sebuah kalimat ringan, namun cukup untuk meruntuhkan cinta yang kubangun selama 2 tahun. Sebelum aku sempat menjawab, ibuku berdiri. Tangan kurusnya menggebrak permukaan meja dengan keras, membuat cangkir teh bergetar, dan sendok garpu beradu menimbulkan suara denting. Ia tidak memaki, tidak menangis, hanya menatap lurus ke arah keluarga Aditya, dan berkata-kata demi kata, "Tidak ada pernikahan." Seketika meja menjadi hening. Saat itu aku merasa duniaku hancur, tetapi sekarang jika kuingat kembali, jika hari itu ibuku tidak menggebrak meja, mungkin aku sudah menandatangani surat hukuman untuk diriku sendiri. Namaku Anjani Lestari, 31 tahun, seorang manajer akuntansi di sebuah perusahaan logistik rantai dingin di Surabaya. Pekerjaanku mungkin terdengar membosankan: faktur, nota kredit, rekonsiliasi utang piutang, dokumen pajak, surat jalan, dan laporan gudang. Namun bagiku, profesi ini bukan hanya tentang duduk di kantor ber-AC atau gaji bulanan yang rutin masuk ke rekening. Ini adalah hasil jerih payahku selama 8 tahun, meniti karier setapak demi setapak. Aku pernah begadang sampai jam 11 malam untuk belajar brevet pajak. Pernah makan Indomie sambil mencocokkan selisih beberapa ratus perak di laporan utang. Pernah dimarahi atasan karena laporan terlambat, dikejar klien karena salah kode faktur, dan ditanyai petugas pajak sampai tenggorokanku kering, namun tetap harus tersenyum sopan. Profesi akuntan tidak glamor, tetapi siapapun yang menjalaninya tahu, satu angka kecil yang salah bisa menimbulkan serangkaian masalah besar. Karena itu, ketika ada yang bilang, "Perempuan buat apa kerja keras? Nanti juga dinikahi dan dihidupi suami," aku hanya tersenyum. Senyum saja, tapi dalam hati aku berpikir, orang bisa memberiku makan, tapi tidak ada yang bisa menafkahi harga diriku seumur hidup. Bapakku meninggal saat aku kelas 3 SMP. Dulu rumah kami sangat miskin. Saking miskinnya setiap kali hujan deras, aku dan ibu harus menadahi air yang bocor di sudut dapur dengan baskom. Ibuku, Ibu Larasati, adalah seorang guru SD. Pagi mengajar di sekolah, sorenya memberi les tambahan untuk anak-anak tetangga. Malam hari, ibu menjahitkan bajuku yang sobek di bawah temaram lampu kuning. Matanya menyipit karena lelah, tapi mulutnya tetap berkata, "Anjani, teruslah belajar. Sesulit apapun, ibu sanggup." Ibu tidak pernah mengeluh. Wanita itu seumur hidupnya tidak mengenal lipstik mahal atau restoran mewah, tetapi seragam mengajarnya selalu rapi, rambutnya disanggul sederhana, dan tutur katanya selalu terukur. Ibu hidup seperti pohon pisang di halaman belakang, lurus, tidak banyak berteduh, tapi tidak pernah membungkuk karena angin. Saat aku menerima gaji pertamaku, aku memberikannya hampir seluruhnya kepada ibu. Ibu tidak mau mengambilnya, ia hanya mengambil selembar uang 100.000, melipatnya dengan hati-hati, lalu berkata, "Uang yang kamu hasilkan, kamu harus bisa menjaganya. Sayang pada ibu itu baik, tapi pertama-tama, kamu harus tahu cara menyayangi dirimu sendiri. Perempuan menikah boleh mengalah, boleh bersabar, tapi jangan pernah membuang jalan hidupmu dengan tanganmu sendiri.
Aku mendengar kalimat itu berulang kali sampai hafal. Waktu muda, aku pikir ibu terlalu khawatir. Orang saling mencintai, menikah, mengapa harus berpikir berat tentang jalan hidup? Tapi ibu hanya tersenyum sedih. Nak, saat cinta, air putih pun terasa manis. Saat benci, sebutir nasi dingin pun diperhitungkan. Aku tumbuh dengan kalimat-kalimat seperti itu. Tidak sinis, tapi penuh kewaspadaan. Ibu tidak mengajariku untuk curiga pada laki-laki, hanya mengajariku untuk tidak buta hingga menyerahkan seluruh nasibku ke tangan orang lain. Karena itu, aku selalu berpikir jika kelak menikah, aku akan menjadi menantu yang baik. Aku tahu cara menghormati yang lebih tua, mengerti adat istiadat, dan paham bahwa makan malam keluarga bukan hanya tentang lauk pauk di meja, tetapi juga tentang menjaga tradisi. Aku bukan tipe wanita yang langsung defensif mendengar kata keluarga suami, sebaliknya, aku berharap memiliki rumah kedua, orang tua tambahan untuk kuhormati, dan kerabat baru untuk kusayangi. Hanya saja, aku tidak pernah menyangka ada orang yang menggunakan kata tradisi untuk memaksaku meninggalkan karier, menggunakan status menantu untuk membungkam mulutku, dan memakai nama keluarga untuk memisahkanku dari ibu kandungku. Sebelum bertemu Aditya, hidupku cukup tenang. Pagi bekerja, sore mampir ke pasar membeli sayur dan ikan, malamnya makan bersama ibu. Rumah kami di sebuah gang kecil, di depannya ada pohon mangga yang ditanam ibu. Setiap musimnya, ibu selalu memetik buahnya untuk dibuat jus. Meja makan kami sederhana, kadang ada ikan pesmol, kadang tahu telur, tapi selalu terasa hangat. Ibu sering berkata, keluarga kita tidak kaya, tapi kita tidak berutang makan pada siapapun dan tidak menunduk demi uang haram. Itu sudah cukup. Aku percaya itu benar-benar cukup. Hingga suatu hari, Aditya masuk ke dalam hidupku dengan penampilannya yang tenang, dengan kata-katanya yang penuh perhatian, dan dengan janji bahwa ia tidak akan pernah memaksaku meninggalkan pekerjaan yang kucintai. Aku percaya padanya. Percaya hingga lupa pesan ibu. Untuk melihat karakter seorang pria, jangan hanya dengar saat ia berkata cinta. Lihatlah saat ia harus memilih antara yang benar dan yang paling aman untuk dirinya. Dan aku harus membayar kepercayaanku itu dengan sebuah pernikahan yang batal sebelum terwujud. Aku bertemu Aditya pada suatu sore di akhir bulan Agustus, saat Surabaya diguyur hujan deras dari siang hingga malam. Saat itu, perusahaanku sedang mengajukan pinjaman modal untuk membangun gudang pendingin baru untuk barang ekspor. Pihak bank menugaskan Aditya untuk melakukan appraisal terhadap profil perusahaan kami. Kesan pertamaku tentangnya tidak terlalu istimewa. Ia mengenakan kemeja putih, celana bahan gelap, membawa tas kerja, rambutnya tertata rapi. Suaranya terdengar pas, tidak terlalu flamboyan atau terlalu ramah yang dibuat-buat. Pertanyaannya jelas, catatannya rapi, dan jika ada yang tidak ia mengerti, ia bertanya kembali tanpa berpura-pura tahu segalanya. Saat itu, departemen akuntansiku sedang kacau balau. Proposal pinjaman butuh banyak sekali dokumen, laporan keuangan, kontrak pengiriman, rekening koran, daftar utang pelanggan, dokumen gudang. Di satu sisi atasan mendesak, di sisi lain bank meminta dokumen tambahan. Sementara aku sendiri sedang mengerjakan laporan bulanan sambil merevisi faktur pembelian. Rasanya kepala belum beruban, tapi otak sudah ingin pensiun dini. Aditya melihat mejaku penuh dengan kertas, ia hanya tersenyum tipis. Mbak Anjani, pelan-pelan saja. Dokumen yang kurang saya catat, nanti kita lengkapi satu persatu. Mengurus keuangan kalau terburu-buru, nanti angkanya marah loh, aku tertawa. Kalimatnya tidak terlalu lucu, tapi di tengah hari yang penuh tekanan, rasanya seperti disodori segelas air dingin. Setelah pertemuan pertama, Aditya mengirim pesan untuk mengonfirmasi daftar dokumen. Caranya mengirim pesan sangat ringkas, tidak mengganggu di luar jam kerja, dan tidak menggoda secara terang-terangan. Aku yang alergi pada pria yang baru bertemu sudah memanggil sayang atau cintaku merasa nyaman dengan sikap Aditya yang terukur. Selanjutnya, ia lebih sering datang ke kantor. Kadang untuk meminta tanda tangan, kadang memeriksa dokumen asli, kadang berdiskusi dengan direktur. Setiap kali mampir ke ruanganku, ia selalu menyapa semua orang dengan sopan. Suatu hari, melihatku belum makan siang, ia meletakkan sekotak susu kedelai di mejaku dan berkata, "Minum dulu, Mbak."
Perut kosong kalau dipakai mencocokkan utang, nanti satu angka bisa terlihat jadi dua. Aku meliriknya, kamu ini petugas bank atau ahli gizi? Ia tertawa, justru karena petugas bank, saya takut manajer akuntansinya pingsan. Kalau Mbak pingsan, proposal dari bank saya juga ikut pingsan. Pesona Aditya ada di sana. Jenakanya pas, tidak berlebihan. Perhatian, tapi tidak membuat orang lain merasa diburu. Setelah proposal pinjaman disetujui, kupikir kami akan jarang berkomunikasi. Tapi Aditya sesekali masih mengirim pesan, menanyakan apakah operasional gudang baru berjalan lancar. Dari obrolan pekerjaan, kami beralih ke buku, makanan, hingga soal Surabaya yang selalu macet setiap kali musim hujan. Ia bercerita bahwa ia anak bungsu. Kakak perempuannya sudah menikah. Rumahnya di Sidoarjo, sebuah kota satelit di dekat Surabaya, dan keluarganya memiliki toko elektronik yang sudah dirintis orang tuanya selama lebih dari 20 tahun. Ia berbicara tentang ayahnya dengan nada sayang. Ayahnya sangat baik, seumur hidup hanya mengurus gudang dan mengantar barang ke pelanggan. Sementara saat berbicara tentang ibunya, ia bilang ibunya pandai mengelola segalanya, sedikit perfeksionis tapi sangat menyayangi anak-anaknya. Aku mendengarnya dan hanya tersenyum. Wanita parubaya, apalagi yang sudah lama berdagang, sedikit perfeksionis itu wajar. Aku tak menyangka, kata perfeksionis itu nantinya bisa seluas itu, hingga mampu mengikat hidup orang lain. 3 bulan kemudian, Aditya secara resmi mengajakku menjalin hubungan serius. Ia tidak membawa bunga, tidak berlutut di tengah kafe seperti di film. Ia hanya menungguku selesai makan soto di sebuah warung kecil dekat sungai. Saat mengantarku pulang, ia berkata, Anjani, aku tahu kamu orang yang punya prinsip. Aku tidak mau mengganggu hidupmu jika aku tidak serius. Beri aku kesempatan untuk mendampingimu, ya. Aku terdiam sejenak. Bukan karena tidak menyukainya, tapi karena aku sudah melewati usia di mana beberapa kata manis cukup untuk membuatku mengangguk. Di usia 30, wanita melihat cinta dengan cara yang berbeda. Bukan hanya melihat apakah ia mencintaiku, tapi juga apakah ia menghargai kehidupan yang sudah kumiliki. Aku bertanya padanya, apa kamu keberatan dengan wanita sibuk yang terkadang pulang ke rumah masih harus membuka laptop untuk bekerja? Aditya langsung menggeleng. Aku suka kamu karena kamu mandiri. Wanita yang punya pekerjaan, pemikiran, dan tanggung jawab pada dirinya sendiri adalah hal yang berharga. Nanti kalau kita menikah, aku tidak ingin kamu meninggalkan pekerjaan yang sudah kamu bangun dengan susah payah. Kalimat itulah yang meluluhkan hatiku. Aku membawa Aditya bertemu ibu setelah hampir setengah tahun kami bersama. Hari itu, ibu memasak hidangan sederhana. Ikan pesmol, sayur bening bayam, tahu goreng, dan sambal terasi. Aditya makan dengan lahap, bahkan memuji masakan ibu. Ia memanggil ibuku Ibu Larasati dengan sopan dan berinisiatif membantu membereskan piring. Ibuku tidak banyak berkomentar, tapi aku tahu beliau punya kesan baik. Saat Aditya pulang, ibu berdiri di gerbang, memandangi motornya hingga hilang di ujung gang, baru kemudian masuk ke dalam. Aku bertanya dengan gugup, gimana menurut ibu? Ibu mengelap tangannya, lalu berkata perlahan, sopan, tahu aturan. Tapi, nak, pria yang menyayangimu saat keadaan tenang itu mudah ditemukan. Yang penting adalah, saat ada masalah, apakah ia akan membela yang benar atau memilih jalan yang paling tidak merepotkan baginya? Aku cemberut. Ibu ini, seperti aku mau pergi perang saja. Ibu tersenyum sambil mengelus kepalaku. Menikah itu juga sebuah pertempuran besar. Nak, bedanya, orang memakai gaun pengantin, bukan baju zirah. Aku ikut tertawa, berpikir ibuku terlalu khawatir. Saat itu Aditya masih lembut, masih tahu sopan santun, dan masih membuatku percaya bahwa ia adalah pria yang cukup dewasa. Malam-malam setelah bekerja, ia membawaku melewati jembatan. Angin sungai berembus sejuk. Ia bercerita kelak ingin membeli rumah kecil, tidak perlu luas, yang penting ada dapur yang hangat dan sudut kerja untukku. Setahun kemudian, Aditya melamarku dengan cincin sederhana. Tidak ada berlian berkilauan, hanya cincin emas putih yang pas di jariku. Ia berkata, aku tidak berjanji memberimu kehidupan mewah, tapi aku berjanji akan menghormatimu, menghormati ibumu, dan membangun keluarga yang baik bersamamu. Aku menangis,
Bukan karena cincinnya, tapi karena aku percaya pada janji itu. Orang bilang madu manis membunuh lalat, tapi ada janji-janji yang tidak terlalu manis, hanya cukup hangat, yang justru membuat kita percaya lebih dalam. Aku percaya pada Aditya dengan seluruh kehati-hatian yang tersisa dari seorang wanita yang menyaksikan ibunya kesepian separuh hidup. Saat itu aku tidak tahu, ada orang yang berkhianat bukan dengan berhenti mencintai. Mereka berkhianat dengan cara diam di saat kita paling butuh mereka bersuara. Menjelang akhir tahun, Aditya membawaku ke rumahnya untuk pertama kali. Rumahnya di Sidoarjo, sekitar 30 km dari pusat kota Surabaya. Perjalanan tidak jauh, tapi semakin dekat, hatiku semakin berdebar. Orang bilang, mendapatkan mertua yang baik adalah berkah luar biasa. Saat itu aku hanya berharap disambut dengan kebaikan yang wajar. Rumah Aditya cukup besar, bagian depannya menghadap jalan raya. Di lantai bawah adalah toko elektronik bernama Tirtayasa Kencana. Papan namanya berwarna biru dan merah, sangat mencolok. Di kedua sisi pintu tergantung banyak spanduk promosi kulkas, mesin cuci, dan AC. Di belakangnya adalah gudang. Sesekali ada becak motor mengangkut pemanas air atau kompor induksi. Begitu parkir, Aditya berbisik, "Santai saja ya, Mama agak perfeksionis, tapi sayang sekali sama anak-anaknya." Aku mengangguk, merapikan ujung blusku. Hari itu aku mengenakan atasan batik berwarna biru muda yang sudah disetrika ibu sejak pagi. Ibu bahkan berpesan, "Di rumah orang, bersikaplah sopan dan tulus, tapi jangan merendahkan dirimu. Pohon harus punya akar, agar bisa berdiri tegak." Ibu Retno Wulandari, Ibu Aditya, menyambutku di pintu. Usianya di atas 50, rambutnya disasak rapi, bibirnya dipoles lipstik merah, lehernya dihiasi kalung emas, dan tangannya memakai gelang yang berkilauan. Melihatnya saja sudah tahu, ia adalah tipe wanita yang terbiasa memegang kendali, yang setiap perkataannya punya bobot di rumah. Ia tersenyum sangat ramah. "Oh, ini Anjani ya? Di dunia nyata lebih cantik daripada di foto. Ayo masuk nak, ibu sudah masak dari tadi menunggu kalian." Aku menunduk sopan. "Iya, Bu." "Selamat siang Pak." Bapak Tirtayasa, ayah Aditya, keluar dari gudang, kemejanya masih sedikit berdebu. Beliau menjabat tanganku dengan ramah dan senyum tulus. "Iya, ayo masuk makan. Perjalanan jauh pasti lelah." Beliau tidak banyak bicara, tapi tatapannya tidak menghakimi. Itu membuatku sedikit lega. Di dalam rumah ada juga Mbak Riani, kakak Aditya. Ia sudah menikah, tapi kata Aditya, hampir setiap hari ia mampir ke rumah ibunya. Entah membantu berjualan, atau mengajak anaknya makan. Ia menatapku dari atas ke bawah lalu tersenyum. "Kamu di dunia nyata lebih kecil ya dari yang aku bayangkan. Jadi manajer akuntansi pasti stres ya?" Aku menjawab, "Iya, Mbak, ada tekanannya, tapi sudah terbiasa." Hidangan makan siang hari itu sangat lengkap. Ada gurame bakar, sayur asem, lumpia goreng, opor ayam, dan sambal terasi dengan lalapan segar. Ibu Retno terus-menerus mengambilkan lauk untukku. "Makan yang banyak. Nak, di rumah ibu jangan malu-malu, sebentar lagi kan jadi satu keluarga." Dua kata satu keluarga saat itu membuat hatiku hangat. Aku bahkan sempat menyalahkan diriku sendiri karena terlalu tegang. Tapi, baru setengah jalan makan siang, pertanyaan-pertanyaan Ibu Retno mulai berbelok arah. "Anjani, jadi manajer akuntansi gajinya pasti besar ya, nak?" Aku sedikit terkejut, lalu tersenyum. "Cukup untuk hidup dan membantu keluarga, Bu." Ibu Retno meletakkan sumpitnya. Suaranya masih lembut, tapi matanya menatap tajam. "Perusahaan logistik bonus akhir tahunnya pasti lumayan. Manajer akuntansi pasti tahu semua keluar masuk uang perusahaan ya?" Aku menjawab hati-hati. "Saya hanya mengelola sesuai tugas dan prosedur perusahaan, Bu. Uang perusahaan ada sistem kontrolnya, tidak bisa seenaknya." Beliau tertawa. "Ibu tanya saja. Lihat kamu pintar begini." Ibu ikut senang untuk Aditya. Laki-laki kalau dapat istri yang pintar hitung-hitungan, keuangan rumah tangga jadi aman. Kalimat itu terdengar seperti pujian. Tapi entah kenapa aku merasa seperti baru saja dinilai berdasarkan kemampuanku menjaga uang. Mbak Riani di sebelahku menimpali, "Kamu kerja begitu pasti setiap bulan kirim uang untuk ibumu ya? Dengar-dengar ibumu tinggal sendiri." Aku melirik Aditya. Ia sedang menunduk membersihkan duri ikan,
seolah pertanyaan itu sangat wajar. Aku menjaga nada bicaraku agar tetap sopan. Iya, Mbak. Setiap bulan saya ada kirim sedikit untuk Ibu. Ibu tidak pernah meminta, tapi saya ingin membantu untuk biaya obat dan makan. Ibu Retno tersenyum tipis, mengambil sepotong ayam ke piringku. Anak perempuan sayang ibu itu baik, tapi setelah menikah, harus tahu mana rumah utama. Jangan sampai suami dikenal menanggung keluarga istri, itu tidak baik didengar. Nasi di mulutku tiba-tiba terasa sulit ditelan. Sejak kecil hingga dewasa, ibuku tidak pernah meminta sepeser pun dariku. Setiap rupiah yang kukirim adalah kerelaanku, tanda bakti seorang anak yang dibesarkan dengan keringat dan air mata ibunya. Tapi di mulut Ibu Retno, hal itu seolah menjadi beban yang bisa mempermalukan calon suamiku. Aku ingin mengatakan sesuatu, tapi melihat suasana makan dan pertemuan pertama ini, aku menelannya kembali. Orang bilang, lidah tak bertulang, tapi ada kata-kata yang jika diucapkan di saat yang tepat baru menjadi bijak. Hari itu aku memilih diam, bukan karena setuju, tapi karena masih ingin menjaga sopan santun untuk Aditya. Aditya melihatku diam, lalu mengambilkan sepotong lumpia. Makan lagi, lumpia buatan mama enak loh, aku tersenyum tipis. Senyum yang mungkin sangat kaku, tapi tidak ada yang bertanya. Setelah makan, Ibu Retno mengajakku melihat-lihat tokonya. Ia menunjuk deretan kulkas dan mesin cuci, mengatakan bahwa keluarganya membangun bisnis ini lebih dari 20 tahun. Suaranya penuh kebanggaan, ibu hanya berharap nanti anak-anak bisa bahu-membahu. Fondasinya sudah ada. Anak muda tinggal menjaga dan mengembangkannya, jangan ada yang hitung-hitungan sendiri. Aku mendengar kata hitung-hitungan sendiri, dan hatiku kembali terasa berat. Entah kenapa, semua obrolannya selalu kembali ke satu ide. Jika masuk ke keluarga ini, maka keluarga ini harus menjadi yang utama. Dalam perjalanan pulang, angin sore menerpa wajahku, tapi dadaku masih terasa sesak. Aditya yang menyetir motor bertanya perlahan, "Gimana menurutmu keluarga aku hari ini?" Aku diam sejenak lalu berkata jujur. "Ibu kamu bertanya soal uang dan soal aku kirim uang untuk ibuku terlalu detail. Aku merasa kurang nyaman." Aditya menghela napas. "Mama kan pedagang, jadi terbiasa bertanya detail begitu. Lagi pula, orang tua di kampung kan sering berpikir kalau anak perempuan sudah menikah ya harus fokus ke keluarga suami. Jangan dimasukkan ke hati ya." Aku menoleh padanya. Tapi ibuku hanya sendirian. Aku tidak bisa karena menikah, lalu menganggap ibuku orang lain. Aditya buru-buru berkata, "Aku tahu kok. Aku tidak pernah bilang kamu tidak boleh mengurus ibumu. Nanti aku akan bicara pelan-pelan sama mama." Lagi-lagi, nanti. Saat itu, aku belum mengerti betapa berbahayanya dua kata itu. Aku hanya mencoba menenangkan diri, berpikir bahwa setiap keluarga punya perbedaan. Calon ibu mertua yang sedikit keras tidak apa-apa, selama pria di sampingku mengerti dan melindungiku. Aku mencoba percaya seperti itu, tapi di dalam hatiku, sejak makan siang hari itu, sudah ada goresan kecil. Kecil saja, seperti butiran pasir yang masuk ke mata, tidak cukup untuk membuatku langsung menangis, tapi terus mengganjal, semakin dikedipkan semakin sakit. Setelah kunjungan pertama itu, aku tetap menjalin hubungan dengan keluarga Aditya. Secara lahiriah, semuanya tampak baik-baik saja. Ibu Retno tetap memanggilku nak, sesekali mengirimiku oleh-oleh seperti acar mentimun, ikan asin, atau beberapa buah jeruk bali dari pelanggannya. Aku juga menjaga sopan santun, setiap kali berkunjung selalu membawa buah tangan atau sekotak kue. Ibuku sudah mengajarkan, apapun yang dilakukan harus ada timbal baliknya, jangan sampai orang bilang anak perempuannya tidak tahu adat. Tapi ada hal-hal yang tidak terasa ribut, namun meresap perlahan, seperti air hujan yang merembes melalui genting tua. Awalnya hanya lembab di satu sudut, lama-kelamaan baru terlihat seluruh langit-langit berubah warna. Suatu Sabtu malam, Aditya mengajakku makan bubur ayam di warung langganan dekat jembatan. Saat sedang makan, teleponnya menyala. Aku tak sengaja melihat nama penelepon, Mama. Ia mengangkat telepon, suaranya pelan. "Iya, Ma, ini lagi makan." "Iya, tahu kok. Nanti pelan-pelan aku bilang sama Anjani." Aku mengangkat kepala. "Mama tanya soal apa?" Aditya sedikit gugup, menambahkan merica ke mangkuk buburnya padahal buburnya sudah pedas.
Nggak ada apa-apa kok. Mama tanya, nanti setelah menikah kamu mau tetap kerja di kantor atau istirahat dulu? Aku meletakkan sendok. Soal itu kan sudah aku bilang, aku tidak akan berhenti kerja. Aditya tersenyum menenangkan. Aku tahu. Mama cuma khawatir, kamu stres kerja jadi akuntan. Nanti setelah nikah kan ada rencana punya anak, takutnya kamu kecapekan. Aku menatapnya. Saat itu aku belum marah, hanya merasa aneh. Belum menikah tapi sudah membicarakan aku berhenti kerja seolah itu adalah hal yang bisa diatur, rasanya tidak benar. Beberapa hari kemudian, giliran Mbak Riani yang mengirim pesan. Awalnya sangat manis. Anjani, aku mau ngomong sesuatu, jangan marah ya. Aku sudah anggap kamu seperti keluarga sendiri makanya aku kasih masukan. Aku membalas, iya, Mbak, silakan. Ia mengirim pesan panjang. Intinya adalah ibunya seumur hidup bekerja keras membangun toko. Sekarang hanya berharap menantunya bisa ikut menjaga. Perempuan setelah menikah, jangan terlalu ambisius dengan pekerjaan. Karena kursi di kantor kalau hilang bisa dicari lagi, tapi kalau kehilangan hati ibu mertua, hidup akan sulit. Aku membaca pesan itu dan menghela napas. Kata-katanya tidak berat, tapi maksudnya seberat batu. Aku membalas dengan lembut. Aku mengerti maksud Mbak. Aku akan tetap menjalankan kewajibanku sebagai bagian dari keluarga suami. Tapi pekerjaan saat ini adalah hasil kerja kerasku bertahun-tahun. Aku tidak berniat berhenti. Mbak Riani langsung membalas. Aku cuma takut pemikiranmu terlalu modern. Perempuan itu hebat bukan karena gajinya tinggi, tapi karena bisa menjaga nama baik keluarga suaminya. Mama tidak suka tipe menantu yang setiap hari sibuk dengan laptop, urusan dapur dan acara keluarga diserahkan ke orang lain. Aku memegang ponselku lama sekali. Tiba-tiba terbayang ibuku yang duduk menyusun RPP hingga larut malam, menjadi ibu sekaligus ayah, dan memastikan aku tidak kelaparan. Jika dulu ibuku juga berpikir perempuan hebat itu dinilai dari kemampuannya bersandar pada keluarga suami, mungkin hidupku sudah berbeda. Malam itu aku menunjukkan pesan itu pada Aditya. Ia membacanya dan mengerutkan kening. Mbak Riani bicaranya agak keterlaluan. Sifatnya memang begitu, suka menggurui. Jangan diambil hati. Aku bertanya, jadi, kamu sudah bicara dengan jelas ke kakakmu dan ibumu, kalau aku tidak akan berhenti kerja setelah menikah? Aditya diam beberapa detik. Aku akan bicara. Tapi ini kan sudah dekat hari pernikahan, jangan biarkan masalah kecil merusak suasana. Nanti setelah menikah, aku akan cari waktu yang pas. Mama sayang anak, kok, kalau dibicarakan pelan-pelan pasti mengerti. Aku mendengar dua kata setelah menikah dan hatiku terasa berat. Sepertinya, semua masalah yang sulit, dibicarakan selalu ia dorong ke setelah menikah. Seolah pernikahan adalah jembatan, yang begitu kulewati, aku akan otomatis melunak, otomatis menerima, dan otomatis berubah menjadi orang lain. Tapi aku masih menyayangi Aditya, dan rasa sayang seringkali membuat kita mencari-cari alasan untuknya. Aku berpikir ia anak bungsu yang terbiasa menuruti ibunya. Aku berpikir ia tidak ingin suasana rumah menjadi tegang. Aku berpikir laki-laki terkadang canggung dan belum tahu cara menempatkan diri di antara ibu dan calon istrinya. Orang bilang, satu kesabaran bisa mendatangkan 9 kebaikan. Aku pun berkata pada diri sendiri untuk bersabar sedikit lagi, selama Aditya tulus padaku. Hanya saja, bersabar tidak sama dengan membohongi diri sendiri. Beberapa hari kemudian, Ibu Retno mulai lebih sering meneleponku langsung. Suatu hari ia bertanya, Anjani, perusahaanmu ada cuti tanpa tanggungan beberapa bulan tidak? Perempuan baru menikah kok pergi terus? Nanti rumah jadi sepi, suami pulang kerja makannya di luar terus kan tidak baik. Aku menjawab, perusahaan saya ada cuti tahunan, Bu, tapi kalau cuti panjang tidak bisa. Pekerjaan saya sedang menangani banyak proyek. Beliau tertawa. Pekerjaan kantor kan ada orang lain yang bisa kerjakan. Pekerjaan di rumah suami itu baru pekerjaan seumur hidup, nak. Sekali lagi, tenggorokanku terasa tercekat. Aku ingin bertanya padanya, lalu ibu kandung saya, bukankah itu juga urusan seumur hidup? Karier saya, bukankah itu juga hidup saya? Tapi aku hanya menjawab, iya, Bu, saya akan atur sebaik mungkin sesuai kemampuan saya. Ibu Retno diam beberapa detik lalu menjawab, ya sudah. Anak perempuan pintar harus tahu mana yang jadi prioritas.
Ibu bilang begini, supaya kamu paham dan jalanmu nanti mulus. Setelah telepon itu, aku duduk termenung lama di meja kerjaku. Di layar monitor ada tabel rekonsiliasi utang pelanggan. Angka-angka berbaris rapi. Aku terbiasa dengan kejelasan. Utang adalah utang, piutang adalah piutang, jika salah diperbaiki, jika kurang dilengkapi. Tapi urusan cinta dan keluarga calon suami ini tidak punya kolom neraca untuk kutahu seberapa besar ketidakseimbangannya. Aku bercerita pada ibu suatu malam saat makan. Di meja ada sayur lodeh, ikan asin, dan sambal terasi. Ibu mendengarkan tanpa memarahi Aditya atau mengkritik keluarganya. Ia hanya dengan tenang mengambilkan sepotong tempe untukku lalu berkata, "Nak, ditanya sekali itu perhatian, ditanya berkali-kali dengan maksud yang sama, itu namanya paksaan. Kamu harus bisa membedakannya." Aku diam. Ibu melanjutkan, "Menikah itu, ibu tidak perlu kamu dapat keluarga kaya. Ibu hanya ingin kamu masuk ke sebuah rumah, di mana saat kamu menyuarakan kebenaran, masih ada yang mau mendengar." Kalimat itu membuatku terenyuh. Aku menunduk makan, tapi tiba-tiba sayur lodeh buatan ibu terasa lebih asin dari biasanya. Sejak hari itu, sebuah pertanyaan mulai berputar di kepalaku. Jika sebelum menikah saja, pekerjaanku sudah ditimbang-timbang seperti barang yang bisa disingkirkan, lalu setelah menikah, apalagi yang akan diputuskan untukku? Aku belum punya jawabannya. Atau lebih tepatnya, aku samar-samar sudah melihat jawabannya, hanya saja belum cukup berani untuk menyebutkannya. Di akhir tahun itu, keluarga Aditya mengadakan selamatan untuk kakeknya. Aditya memintaku datang untuk membantu, sekalian berkenalan dengan kerabat sebelum menikah. Aku setuju. Meskipun masih ada ganjalan soal Ibu Retno dan Mbak Riani yang terus-menerus menyinggung soal berhenti kerja, aku masih ingin menjaga sopan santun. Bagaimanapun, pernikahan bukan hanya tentang dua orang bergandengan tangan, tapi juga tentang dua keluarga yang akan saling berhadapan dalam jangka panjang. Pagi itu, aku bangun lebih awal. Ibuku membungkuskan sekotak kue lapis Surabaya, berpesan, "Nanti di sana kalau ada acara, jangan ragu membantu. Tapi ingat, perhatikan baik-baik. Saat acara keluarga seperti ini, sifat asli orang biasanya terlihat." Aku tertawa. Ibu seperti detektif saja. Ibu ikut tersenyum, tapi matanya serius. Bukan detektif. Wanita yang sudah banyak pengalaman bisa melihat dari cara mereka di meja makan, apakah mereka benar-benar saling menyayangi atau hanya bersandiwara untuk tamu. Aku membawa pesan itu dalam perjalanan ke rumah Aditya. Hari itu, toko Tirtayasa Kencana tutup separuh. Di depan masih tergantung spanduk promosi kulkas, tapi di belakang rumah, asap dapur mengepul. Begitu masuk halaman, aku sudah mendengar suara pisau beradu dengan talenan, orang-orang saling memanggil, dan anak-anak berlarian di antara tumpukan kardus mesin cuci. Ibu Retno melihatku datang dan tersenyum cerah. "Anjani sudah datang. Ayo nak, bantu ibu menata piring." Calon menantu kalau cekatan begini, kerabat lihatnya jadi senang. Aku menjawab iya dengan sopan, lalu meletakkan tasku dan menyingsingkan lengan baju. Hidangan hari itu lengkap dengan masakan tradisional, opor ayam, rendang, sayur asem, sambal goreng ati, dan sate ayam. Para bibi dan tante sibuk memasak sambil membicarakan pernikahan. Sesekali mereka melirikku dan tersenyum. Tante Hesti, adik dari ayah Aditya, menatapku lalu berkata, "Anak ini wajahnya cerah," katanya manajer akuntansi ya, "hebat sekali. Nanti kalau mengelola keuangan keluarga suami pasti tidak akan ada kebocoran." Ibu Retno langsung menimpali dengan nada bangga, "Tentu saja. Anjani ini paham sekali soal pajak, faktur, dan proposal bank. Zaman sekarang, punya anggota keluarga yang mengerti pembukuan itu seperti punya emas." Aku yang sedang menata piring tiba-tiba berhenti. Aku tidak terbiasa dipuji seperti itu. Pujian yang seolah-olah sedang memperkenalkan sebuah produk dengan fungsi yang jelas. Mengerti pajak, mengerti bank, bisa menjaga uang. Aditya yang berdiri di dekat situ mendengar ibunya dan ikut tersenyum. "Anjani kerjanya teliti sekali tante. Di kantor semua orang percaya padanya." Aku menatapnya. Tatapan matanya saat itu tidak ada yang aneh. Hanya seperti seorang pria yang bangga pada kekasihnya. Tapi entah kenapa, ketika pujiannya disandingkan dengan tatapan penuh perhitungan dari Ibu Retno, hatiku tidak bisa ikut senang. Menjelang siang,
Saat aku membawa nampan berisi minuman ke depan, aku melihat seorang wanita berusia sekitar 40-an berdiri di dekat kasir. Ia mengenakan kemeja abu-abu, rambutnya diikat rendah, tangannya memegang setumpuk kertas yang dibungkus plastik. Wajahnya lelah, tapi matanya sangat tajam. Ibu Retno keluar dari dalam rumah, raut wajahnya sedikit berubah, tidak seceria saat menyambut kerabat. "Chandra, kamu? Taruh saja di situ." Wanita bernama Chandra itu menjawab pelan. "Bu, ini saya serahkan sisa catatannya. Ada beberapa pos yang sebaiknya Ibu periksa lagi sebelum tutup buku akhir tahun." Ibu Retno melirik cepat ke dalam lalu merendahkan suaranya. "Iya, tahu. Hari ini rumah lagi ada acara, jangan bicara soal pekerjaan." Aku berdiri tidak jauh dari situ, dan bisa mendengar beberapa patah kata. Mbak Chandra menoleh ke arahku, matanya menatapku lebih lama dari biasanya. Bukan tatapan menghakimi seperti kerabat Aditya, tapi seperti ada sesuatu yang ingin ia katakan namun harus ditelan kembali. Ibu Retno melihatnya dan memperkenalkan kami sekilas. "Oh, ini Anjani, calon istri Aditya, dan ini Chandra, akuntan lama di toko ini." Sudah berhenti karena tidak cocok, dua kata akuntan lama membuatku menaruh perhatian. Aku menyapanya. "Halo, Mbak." Mbak Chandra mengangguk, suaranya sangat pelan. "Halo." Hanya itu. Tapi tatapan matanya sulit kulupakan. Tidak dingin, tidak benci, juga tidak penasaran. Tatapannya seperti tatapan seseorang yang pernah melewati jalan berlumpur, melihat orang lain akan melangkah masuk, tapi bingung apakah harus menariknya atau tidak. Ibu Retno cepat-cepat mengambil tumpukan kertas dari tangan Mbak Chandra, memasukkannya ke dalam tas kain hitam lalu berkata, "Sudah, kamu pulang saja. Nanti setelah tahun baru kita bicarakan lagi." Mbak Chandra menatap Ibu Retno, bibirnya bergerak seolah ingin mengatakan sesuatu lagi, tapi akhirnya ia hanya menunduk pamit lalu berbalik. Saat berjalan melewatiku, langkahnya melambat sejenak. Aku mendengar helaan napasnya yang sangat pelan, seperti tertahan di tenggorokan. Acara selamatan setelahnya tetap ramai. Para orang tua duduk di dua meja di dalam, sementara anak-anak muda di teras. Minuman dituangkan, doa dipanjatkan, dan pernikahan kami kembali menjadi topik pembicaraan. Ibu Retno tersenyum cerah. "Saya hanya berharap setelah menikah, Anjani bisa lebih sering di sini, membantu saya mengurus rumah dan pembukuan. Sayang sekali kalau anak perempuan pintar tapi terus-terusan bekerja untuk orang lain." Semua orang tertawa, ada yang menimpali. Betul itu, urusan rumah sendiri tidak diurus, malah sibuk mengurus perusahaan orang lain. Aku hanya menunduk mengambil sepotong kue. Tiba-tiba terasa sulit ditelan. Kalimat itu terdengar santai, tapi jika dipikir-pikir aneh sekali. Pekerjaanku, jerih payahku, gajiku, mengapa di mata mereka menjadi sesuatu yang sia-sia? Sementara toko mereka, aku yang belum resmi menjadi menantu sudah dianggap menjadi tanggung jawabku. Aditya yang duduk di sebelahku menyentuh tanganku di bawah meja. "Kamu capek?" Aku menggeleng. "Tidak, hanya agak kenyang." Aku tidak berkata jujur, karena di tengah acara keluarga, berkata jujur hanya akan membuatku dicap sensitif. Sore harinya, saat piring-piring sudah hampir selesai dibereskan, aku ke halaman belakang untuk mencuci tangan. Angin akhir tahun berembus sejuk. Aku menoleh ke arah toko dan melihat Ibu Retno berdiri sendirian di dekat kasir. Ia membuka tas kainnya, mengeluarkan tumpukan kertas dari Mbak Chandra tadi. Ia membolak-baliknya dengan cepat, lalu buru-buru memasukkannya ke laci dan menguncinya saat mendengar langkah kaki Bapak Tirtayasa dari gudang. Tindakannya hanya sekilas, tapi cukup membuat hatiku terasa berat. Sejak kecil aku terbiasa melihat dokumen, terbiasa melihat cara orang menyimpan berkas penting. Ada yang disimpan karena hati-hati, ada juga yang disimpan karena tidak ingin dilihat orang lain. Aku tidak berani menyimpulkan, tapi intuisi profesiku membuatku merasa tidak tenang. Malam itu dalam perjalanan pulang, Aditya bertanya, "Gimana menurutmu kerabat aku hari ini?" Aku menatap kemacetan jalanan akhir tahun di depan, dan menjawab singkat, "Ramai. Tapi aku rasa ibu kamu terlalu sering membanggakan pekerjaanku." Aditya tertawa. "Mama kan bangga. Keluarga kami pedagang, jadi menghargai orang yang pintar hitung-hitungan." Aku tidak bicara lagi. Mungkin benar Ibu Retno menghargai orang yang pintar hitung-hitungan. Hanya saja,
Aku mulai takut yang ia hargai bukanlah diriku sebagai manusia, melainkan profesi yang kumiliki. Malam setelah acara di rumah Aditya, aku melihat ibu sedang duduk memetik sayur di teras. Bayangannya memanjang di bawah lampu kuning. Di sebelahnya ada sekeranjang kangkung, baskom kecil berisi air, dan pisau tua yang gagangnya sudah usang. Mendengar suara motorku berhenti, ibu mengangkat kepala. "Sudah pulang, nak? Makan di sana tadi lancar?" Aku menjawab iya, melepas masker, lalu duduk di sebelahnya. Angin malam membawa aroma tanah basah setelah hujan sore. Entah kenapa, begitu melihat ibu, semua yang kutahan seharian seolah naik ke tenggorokan. Aku menceritakan bagaimana Ibu Retno membanggakanku di depan kerabat, bagaimana semua orang menyinggung soal akuntansi, pajak, dan proposal bank seolah itu adalah mahar yang kubawa ke keluarga mereka. Aku juga menceritakan tatapan Mbak Chandra, si akuntan lama, dan cara Ibu Retno buru-buru menyimpan tumpukan kertas saat Bapak Tirtayasa datang. Ibu tetap memetik sayur, tidak menyela. Setelah aku selesai, ia baru bertanya, "Lalu Aditya bilang apa?" Aku terdiam. Dia bilang mamanya bangga, karena keluarganya pedagang jadi menghargai orang yang pintar hitung-hitungan. Ibu membuang sehelai daun yang layu, suaranya datar. "Dan soal ibunya yang terus memintamu berhenti kerja, apa Aditya sudah bicara dengan jelas pada ibunya?" Aku menunduk, menatap tanganku yang masih berbau sabun cuci piring dari rumah Aditya. Aku menjawab pelan, "Dia bilang nanti setelah menikah, akan cari waktu yang pas." Ibu menatapku, tatapannya tidak menyalahkan tapi terasa sedih. "Anjani, hal yang benar itu lebih mudah didengar jika dibicarakan sebelum menikah. Kalau menunggu setelah menikah, saat itu kamu sudah berada di rumah mereka, suaramu sudah tidak sekuat sekarang." Aku diam. Ibu berdiri, mencuci sayur, lalu meniriskannya. Di dapur, nasi baru saja matang, uapnya menyebarkan aroma harum. Ibu memasak makan malam untukku. Sayur kangkung rebus, sambal terasi, dan ikan asin. Makanan yang begitu akrab hingga melihatnya saja hatiku melunak. Duduk di meja makan, ibu mengambilkan ikan untukku lalu berkata, "Kamu sayang dia, ibu tahu." Ibu juga tidak mau karena beberapa kalimat, lalu menyuruhmu meninggalkan seseorang. Tapi ibu tanya jujur, jika nanti ada perselisihan antara ibu mertua dan istri, apa Aditya akan membela yang benar, atau hanya akan menyuruhmu mengalah demi kedamaian? Aku memegang mangkuk nasi tanpa bisa mengangkatnya. Pertanyaan itu tidak keras, tidak menghakimi, tapi rasanya seperti ada batu yang diletakkan di dadaku. Aku teringat berkali-kali Aditya berkata, "Mama memang begitu, Mbak Riani bicaranya asal, nanti setelah menikah aku akan bicara, jangan biarkan masalah kecil merusak suasana." Ia tidak pernah berkata, "Aku akan jelaskan pada Mama." Ia juga tidak pernah berkata, "Pekerjaanmu adalah hakmu." Aku menyayangi Aditya, tapi rasa sayang tidak membuatku buta hingga tidak melihat celah itu. Aku mencoba membelanya. Mungkin dia takut ibunya sedih. Aditya kan anak bungsu, dari kecil sangat dimanja ibunya, jadi agak segan. Ibu tersenyum tipis, senyum yang tidak bahagia. Segan pada ibu itu baik. Laki-laki yang berbakti itu tidak salah. Tapi berbakti bukan berarti membiarkan ibunya menentukan hidup istrinya. Pohon yang lurus tidak takut tumbang, tapi orang yang berdiri di samping pohon lurus tapi terus membungkuk, sulit untuk dijadikan sandaran. Nah, aku menunduk makan. Sayur kangkung hari itu terasa segar, tapi sulit kutelan. Tak lama kemudian, bel rumah berbunyi. Aditya datang membawa sekantong jeruk dan sekotak pia. Ia tersenyum ramah. "Selamat malam, Bu. Saya mampir mengantar oleh-oleh, sekalian mau membahas soal undangan pernikahan dengan Anjani." Ibu mengelap tangan lalu mempersilakannya masuk. Beliau tetap menyambut Aditya dengan baik, menuangkan teh hangat, dan menyiapkan piring. Aku menatap Aditya yang duduk di hadapan ibu, sikapnya sopan seperti biasa. Dalam hati aku berkata, mungkin aku terlalu banyak berpikir. Ibu menanyakan beberapa hal soal pernikahan, tanggal akad, jumlah undangan, dan persiapan lainnya. Aditya menjawab dengan lancar. Tapi saat ibu bertanya, "Setelah menikah, kalian berdua rencananya tinggal di mana?" Aditya sedikit ragu. "Untuk sementara, kami tinggal bersama orang tua saya dulu, Bu. Biar rumah ramai. Nanti kalau ada rezeki, kami akan cari rumah sendiri."
Ibu bertanya lagi, sementara itu berapa lama? 6 bulan, 1 tahun, atau sampai orang tuamu setuju? Aditya tersenyum canggung. Itu, tergantung situasi, Bu. Rumah saya kan besar, orang tua juga sudah sepuh, tinggal bersama lebih mudah untuk merawat mereka. Aku menatapnya. Jawabannya tidak sepenuhnya salah, tapi sangat abu-abu. Dan dalam pernikahan, hal yang paling abu-abu biasanya menjadi sumber pertengkaran terbesar di kemudian hari. Ibu bertanya lagi, suaranya tetap lembut. Lalu pekerjaan Anjani bagaimana? Ibu dengar, ibumu ingin Anjani berhenti bekerja setelah menikah. Aditya meletakkan cangkir tehnya, matanya sedikit menghindar. Mama hanya khawatir Anjani kecapekan, Bu. Pekerjaan Anjani kan penuh tekanan, sering lembur. Mama pikir kalau istirahat sejenak untuk mengurus keluarga akan lebih baik untuk kesehatannya. Ibu menatap Aditya sangat lama. Kalau menurutmu sendiri bagaimana? Aditya diam beberapa detik lalu berkata, saya menghormati Anjani, tapi saya juga berharap Anjani mengerti Mama. Mama kan pedagang seumur hidup, jadi pemikirannya suka jauh ke depan. Aku mendengarnya dan hatiku perlahan mendingin. Ia bilang menghormatiku, tapi kalimat berikutnya menarikku ke posisi harus mengerti ibunya. Caranya berbicara sangat diplomatis, tapi pada akhirnya, tidak ada batasan yang jelas yang ia tegakkan. Setelah Aditya pulang, ibu tidak berkomentar lagi. Beliau hanya membereskan cangkir teh. Aku berdiri di sebelahnya, melihat air mengalir di tangan ibu. Ibu tidak suka Aditya lagi? Ibu menggeleng. Bukan suka atau tidak. Ibu hanya merasa dia terlalu baik. Aku menghela napas. Baik kan bagus, Bu. Ibu menoleh padaku. Baik tapi tidak punya pendirian, saat ada badai, yang paling menderita adalah orang yang berdiri di sampingnya. Aku tidak bisa menjawab. Malam itu aku tidak bisa tidur. Di luar jendela, suara kendaraan mulai sepi. Ponselku menyala, pesan dari Aditya. Selamat tidur ya, jangan banyak pikiran. Semua akan baik-baik saja. Aku menatap tulisan itu lama sekali. Dulu, setiap kali ia mengirim pesan seperti itu, aku merasa tenang. Tapi malam itu, aku sadar ada hal-hal yang tidak bisa baik-baik saja dengan sendirinya. Ada hal-hal yang jika tidak dijelaskan di awal, nanti akan menjadi tali yang mengikat lehermu tanpa kau sadari. Aku masih mencintai Aditya. Hanya saja, sejak hari itu, dalam cintaku mulai ada jeda. Jeda kecil, tapi cukup untuk membuatku mendengar hatiku bertanya, apakah cinta ini cukup kuat untuk melangkah masuk ke sebuah keluarga yang sejak awal sudah ingin membentukku sesuai cetakan mereka? Setelah bulan pertama tahun baru, keluarga Aditya mengundang aku dan ibu untuk bertemu di sebuah restoran di tepi sungai untuk membahas detail pernikahan. Ibu Retno yang memilih tempat, ruangan privat, hingga menunya. Aditya bilang ibunya melakukan itu agar semuanya sempurna, karena mereka sudah langganan di restoran itu. Aku tidak menolak. Meskipun masih banyak ganjalan di hati, aku berharap pertemuan itu berjalan lancar agar kedua belah pihak tetap menjaga hubungan baik. Pagi itu, ibuku bangun lebih awal. Beliau mengenakan blus batik berwarna ungu tua yang sudah lama tapi masih sangat rapi. Kerahnya sedikit usang. Aku menyuruhnya memakai baju baru yang kubelikan, tapi ibu hanya tersenyum. Kita mau bertemu calon besan, bukan pamer harta nak. Bersih dan sopan sudah cukup. Aku melihat ibu berdiri di depan cermin, rambutnya disanggul rapi, wajahnya tidak banyak riasan tapi terlihat tegas. Tiba-tiba hatiku terasa sesak. Wanita ini seumur hidupnya berhemat, tidak pernah menuntut balas budi dariku. Tapi hari ini harus duduk di hadapan keluarga calon suamiku, untuk mendengarkan mereka mengatur hidupku. Dari pihak kami ada 4 orang, ibu, aku, Paman Budi, dan Bibi Santi. Paman Budi adalah adik ibu, seorang pensiunan PNS. Beliau pendiam tapi matanya sangat jeli. Bibi Santi adalah sepupu ibu, sifatnya ramah, ikut serta agar ibu tidak merasa sendirian. Sebelum berangkat, ibu menarik tanganku dan berbisik, apapun yang terjadi, dengarkan dulu sampai selesai, jangan cepat emosi. Tapi kalau mereka sudah menyentuh harga dirimu, kamu harus bisa berdiri tegak. Aku mengangguk. Saat itu aku pikir ibu hanya berpesan untuk berjaga-jaga. Aku tidak menyangka kalimat itu akan menjadi garis batas dari pertemuan hari itu.
Restoran itu terletak di tepi sungai, di depannya tergantung lampion merah. Ruangan privat yang dipesan Ibu Retno cukup luas. Saat kami tiba, keluarga Aditya sudah hampir lengkap. Ibu Retno duduk di tengah meja, mengenakan gaun sutra berwarna keemasan, kalungnya lebih besar dari yang kulihat sebelumnya. Di sebelahnya ada Bapak Tirtayasa yang diam-diam minum teh. Mbak Riani duduk di samping ibunya, sibuk dengan ponsel. Tante Hesti dan kerabat lainnya sedang asyik mengobrol. Melihat kami datang, Ibu Retno berdiri dan tertawa lebar. "Oh, Bu Larasati sudah datang. Mari, silakan masuk. Hari ini kita semua sudah jadi keluarga. Anggap saja rumah sendiri ya." Ibuku tersenyum. "Terima kasih, Bu Retno. Anak-anak saling mencintai. Kita sebagai orang tua bertemu untuk membahasnya secara baik-baik." Ibu Retno mengangguk, tapi nadanya masih seperti tuan rumah yang memegang kendali. "Betul sekali, pernikahan itu urusan besar. Keluarga kami dari dulu kalau melakukan sesuatu harus jelas, hitam di atas putih. Biar nanti tidak ada salah paham." Aku mendengar frasa hitam di atas putih dan jantungku berdebar. Aditya menarik kursi untukku di sebelahnya. Ia mengenakan kemeja biru muda, wajahnya sedikit tegang. Aku berbisik, "Kamu kenapa?" Ia menggeleng. "Tidak apa-apa, mungkin karena ramai jadi agak gugup." Aku tidak terlalu percaya. Aditya bukan tipe yang takut keramaian. Kegugupannya hari itu lebih mirip orang yang tahu akan ada masalah tapi tidak berani mencegah. Awalnya semua berjalan sesuai adat. Kedua pihak saling menanyakan kabar dan membahas rencana. Ibu Retno terus membanggakan toko Tirtayasa Kencana, bagaimana akhir tahun lalu penjualan AC dan kulkas sangat laris. Tante Hesti menimpali, keluarga Bu Retno ini rezekinya besar. Anak laki-laki kerja di bank, anak perempuan sudah menikah mapan, tokonya ramai. Nanti menantu datang tinggal menikmati fondasi yang sudah kokoh. Ibuku hanya tersenyum sopan. Punya fondasi itu bagus, tapi pasangan muda nanti juga harus membangun sendiri agar langgeng. Ibu Retno langsung menyahut, "Betul, tapi membangunnya juga harus di atas fondasi keluarga. Kalau pohon akarnya kemana-mana, nanti sulit besar, Bu." Kalimat itu halus, tapi aku mengerti maksudnya. Ibuku pasti juga mengerti, hanya saja beliau tidak terburu-buru menanggapinya. Setelah itu mereka membahas tanggal pernikahan, seserahan, dan jumlah undangan. Semua terdengar sangat terhormat. Jika hanya sampai di situ, mungkin semua orang akan berpikir keluarga Aditya sangat perhatian. Tapi aku memperhatikan, setiap kali ibuku memberi masukan, Ibu Retno selalu tersenyum lalu mengarahkan kembali sesuai keinginannya. Paman Budi yang duduk di sebelah ibuku hampir tidak bicara. Ia hanya sesekali mengangkat cangkir tehnya, matanya mengamati sekeliling. Aku sempat melihat pamanku melirik sebuah map merah yang diletakkan Ibu Retno di bawah kursinya. Awalnya kupikir itu daftar tamu, tapi semakin lama Ibu Retno semakin sering melirik ke map itu, seolah menunggu saat yang tepat untuk mengeluarkannya. Makanan pun disajikan, suasana di luar tampak ceria. Tapi di dalam hatiku, aku merasa tidak tenang. Rasanya seperti sebelum badai besar. Langit masih terang, tapi udara sudah terasa berat. Di tengah-tengah makan, saat pembicaraan soal seserahan selesai, Ibu Retno meletakkan sumpitnya. Suara sumpit yang menyentuh mangkuk tidak keras, tapi cukup untuk membuat semua orang di meja perlahan diam. Ia menatap ibuku, senyumnya memudar. "Bu Larasati, soal tanggal pernikahan sepertinya sudah beres. Tapi ada beberapa hal yang ingin saya sampaikan di awal agar nanti tidak ada salah paham. Keluarga saya menikahkan anak bukan untuk mendapatkan menantu yang pagi pergi malam pulang, hanya tahu urusan kantor lalu menelantarkan rumah." Aku menoleh ke Aditya. Wajahnya pucat pasi. Ibuku tetap duduk tegak, kedua tangannya di pangkuan, suaranya tenang. "Silakan, Bu. Hal yang masuk akal dan adil. Bisa kita bicarakan bersama." Ibu Retno membungkuk, membuka map merah itu. Saat itu, tenggorokanku terasa kering. Di depanku masih ada hidangan hangat. Di luar jendela, sungai mengalir perlahan. Tapi aku tahu, sesuatu dalam pertemuan ini baru saja berbelok ke jalan yang lain. Jalan yang sejak awal sudah disiapkan oleh keluarga Aditya, hanya menunggu aku dan ibuku melangkah masuk. Ibu Retno mengeluarkan selembar kertas A4 yang dilipat dua. Kertas putih dengan tulisan yang dicetak jelas.
Di bagian atasnya ada judul, Kesepakatan Setelah Menikah. Aku melihat tulisan itu dan jantungku berdebar kencang. Belum menikah, belum akad, belum sah menjadi besan, tapi mereka sudah menyiapkan kesepakatan. Anehnya, aku yang menjadi pihak paling terkait, baru melihatnya saat itu. Ibu Retno mendorong kertas itu ke arah ibuku, suaranya datar. Bu Larasati, silakan dibaca agar jelas. Saya bicara di awal bukan untuk mempersulit Anjani, tapi agar nanti mereka hidup bersama tidak ada konflik. Ibuku tidak langsung mengambilnya. Beliau menatap Ibu Retno, lalu Aditya. Soal ini, Aditya tahu? Aditya menunduk. Hanya dengan satu tundukan itu, hatiku sudah dingin separuh. Ibu Retno tertawa. Aditya anak saya, urusan keluarga tentu dia tahu. Tapi laki-laki kadang tidak enak bicara, jadi biar kita orang tua yang meluruskannya. Ibuku mengambil kertas itu. Aku yang duduk di sebelahnya bisa melihat setiap barisnya dengan jelas. Pertama, setelah menikah, kami harus tinggal bersama mertua minimal 3 tahun. Tidak boleh menyewa rumah sendiri tanpa persetujuan keluarga. Kedua, dalam 3 bulan setelah menikah, aku harus berhenti dari pekerjaanku sebagai manajer akuntansi, atau mengambil cuti panjang untuk membantu mengurus toko elektronik Tirtayasa Kencana. Ketiga, uang amplop pernikahan dari kedua belah pihak diserahkan kepada Ibu Retno untuk dikelola, dengan alasan untuk biaya persalinan, belanja, dan berjaga-jaga jika kami belum pandai mengatur keuangan. Keempat, setiap uang yang ingin kukirim untuk ibuku harus didiskusikan dulu dengan suami, tidak boleh diputuskan sendiri karena sebagai menantu harus memprioritaskan keluarga suami. Kelima, setelah punya anak, aku harus di rumah mengurus anak minimal 2 tahun. Keputusan untuk kembali bekerja akan dibicarakan bersama mertua agar sesuai dengan tradisi keluarga. Membaca sampai baris terakhir, mataku terasa panas, tapi aku tidak bisa menangis. Kertas itu tidak panjang, tapi setiap barisnya seperti jeruji besi yang menutup jalan di depanku. Satu jeruji mengunci pekerjaanku, satu mengunci keuanganku, satu mengunci ibuku, dan satu lagi mengunci hakku untuk memutuskan. Aku tiba-tiba mengerti, ada perangkap yang tidak butuh tali, cukup dengan orang yang mengatasnamakan keluarga. Ibuku meletakkan kertas itu di meja, suaranya tetap tenang. Bu Retno, apakah hal-hal ini sudah Ibu bicarakan dengan putri saya? Ibu Retno sedikit mengerutkan kening. Kan sekarang sedang dibicarakan. Orang tua dari kedua pihak ada di sini, apa yang tidak jelas? Aku menarik napas dalam-dalam, mencoba agar suaraku tidak bergetar. Bu, saya bisa bertanggung jawab pada keluarga suami. Saya bisa membantu urusan rumah, memasak, dan merawat orang tua dari kedua belah pihak semampu saya. Tapi saya tidak bisa berhenti bekerja hanya karena menikah. Pekerjaan ini adalah hasil kerja keras saya selama 8 tahun. Tante Hesti di seberang meja langsung menyela. Ya ampun, anak perempuan zaman sekarang kalau bicara karier seolah-olah hebat sekali. Keluarga suami sudah mampu, mau hidup enak di rumah kok tidak mau. Kerabat yang lain mengangguk. Betul itu. Menikah ya ikut suami. Kalau sibuk dengan urusan kantor, nanti anak siapa yang urus? Aku menatap Aditya, menunggu ia mengatakan sesuatu. Cukup satu kalimat saja. Ma, soal berhenti kerja itu haknya Anjani. Tapi ia hanya diam, matanya terpaku pada cangkir tehnya. Ibu Retno melanjutkan, suaranya mulai menajam. Anjani, Ibu bicara jujur ya. Keluarga Ibu tidak kekurangan uang untuk menafkahi menantu. Kamu di rumah kami hidupnya enak, bantu Ibu urus pembukuan toko, nanti punya anak ada yang merawat. Itu namanya berkah. Perempuan itu hebat karena suaminya, bukan karena gaji beberapa juta lalu menelantarkan rumah. Aku menoleh ke Aditya. Kamu juga berpikir begitu? Aditya menghela napas. Helaan napas yang sangat pelan, tapi di telingaku terdengar seperti suara gunting yang memutus benang terakhir. Anjani, jangan tegang begitu. Pekerjaanmu memang penuh tekanan. Mama hanya ingin yang terbaik untuk kita. Kamu istirahat sebentar, bantu di toko, nanti kalau sudah stabil kita pikirkan lagi. Aku menatapnya. Tiba-tiba merasa orang di depanku ini sangat kukenal sekaligus sangat asing. Orang yang pernah duduk di tepi sungai dan berkata bangga karena aku mandiri, sekarang menggunakan kata stabil untuk menggantung masa depanku di tempat yang entah kapan akan diturunkan. Aku bertanya perlahan, stabil itu kapan?
Saat ibumu merasa sudah stabil, atau saat aku sudah tidak punya jalan kembali ke perusahaanku? Aditya diam. Ibu Retno tersenyum sinis. Belum jadi menantu sudah bicara hak, saya jelaskan ya, keluarga saya butuh menantu yang tahu sopan santun, bukan yang pintar berdebat. Jadi akuntan memang pintar angka, tapi jadi menantu harus pintar bersabar. Ibuku saat itu masih duduk diam, tapi kulihat tangannya di pangkuan sudah mengepal. Beliau belum bicara karena sedang menungguku menyuarakan pendapatku sendiri. Aku menatap kertas di meja itu. Di sana, hidupku sudah dibagi-bagi, diatur seperti sebuah inventaris. Tapi aku bukan barang di gudang mereka, apalagi mesin cuci yang bisa diletakkan di mana saja. Aku berkata, Bu, sabar itu memang perlu dalam keluarga. Tapi sabar bukan berarti harus meninggalkan profesi, menyerahkan uangku untuk dikelola orang lain, atau menganggap ibu kandungku sebagai orang luar. Saya menghormati keluarga calon suami saya, tapi saya juga harus menghormati hidup saya sendiri. Suasana di ruangan menjadi tegang. Jika Anda berada di posisiku, dihadapkan pada kertas seperti itu di depan kedua keluarga, apakah Anda akan diam demi menjaga suasana, atau berdiri untuk mempertahankan jalan hidup Anda? Ibu Retno menatapku, bibirnya terkatup rapat, senyum di wajahnya hilang sama sekali. Jadi maksudmu, kamu tidak setuju? Sebelum aku menjawab, Aditya menarik lengan bajuku di bawah meja, suaranya memohon. Anjani, jangan membuat suasana jadi tidak enak. Aku menarik tanganku. Tidak enak, mereka membawa masa depanku untuk ditawar di depan kedua keluarga. Itu tidak enak. Ibuku direndahkan di bawah tradisi keluarga suami. Itu tidak enak. Baru saat aku berkata tidak, semuanya jadi tidak enak. Aku menoleh ke ibuku. Matanya memerah, tapi punggungnya tetap tegak. Saat itu aku mengerti, beliau sudah menunggu jawabanku. Dan aku juga mengerti, jika aku tidak berdiri untuk diriku sendiri, ibuku yang akan melakukannya untukku. Aku meletakkan tanganku di atas kertas itu, mendorongnya kembali ke arah Ibu Retno. Iya Bu, saya tidak setuju. Kalimat itu baru saja terucap, seluruh meja seolah membeku. Dan ibuku, wanita yang sejak tadi diam, perlahan meletakkan cangkir tehnya. Begitu aku mengatakan, saya tidak setuju, raut wajah Ibu Retno langsung berubah. Tadi ia masih tersenyum seperti orang dewasa yang menasihati anak kecil, tapi saat itu senyumnya lenyap. Ia menatapku seolah aku baru saja melakukan hal yang sangat tidak sopan. Tante Hesti meletakkan cangkirnya dengan keras. Anak perempuan zaman sekarang aneh sekali. Keluarga laki-laki menjelaskan di awal biar jelas, malah marah. Nanti kalau sudah menikah dinasihati sedikit, bisa-bisa naik ke kepala mertua. Kerabat yang lain mencibir, memang sekolah terlalu tinggi juga susah. Apa-apa bicara hak dan kewajiban. Dulu saya menikah, orang tua yang atur, tidak ada yang mati tuh. Aku mendengarnya dan tenggorokanku tercekat. Benar, zaman dulu banyak yang bisa bersabar, tapi sabar untuk hidup tenang, berbeda dengan sabar karena dipaksa. Ada yang seumur hidupnya menahan diri lalu menyebutnya berkah. Tapi aku tidak mau menjadikan penderitaan orang lain sebagai cetakan untuk hidupku. Ibuku masih belum bicara, beliau hanya menatap Aditya. Aditya, ibu tanya sekali lagi. Hal-hal di kertas ini, apakah ini keinginan ibumu atau keinginanmu juga? Aditya duduk kaku, jari-jarinya mengusap gelas di depannya. Aku melihat tangan itu, tangan yang pernah menggenggam tanganku di sore yang berangin, tangan yang memasangkan cincin lamaran, dan tangan yang berjanji akan menghormatiku. Sekarang, untuk satu jawaban saja, ia tidak punya keberanian. Ibu Retno menyela. Bu Larasati, tanya dia buat apa? Setiap rumah punya aturan. Anak saya kerja di bank, otaknya dipakai untuk urusan besar. Urusan rumah tangga biar orang tua yang atur, itu sudah benar. Ibuku tidak menatap Ibu Retno, matanya masih tertuju pada Aditya. Saya bertanya pada Aditya, bukan pada Anda. Suasana di ruangan itu terasa semakin menekan. Aditya menelan ludah, akhirnya berkata sangat pelan, saya rasa. Mama ada benarnya juga, Bu. Pekerjaan Anjani terlalu berat. Setelah menikah istirahat sebentar. Bantu di rumah, nanti pelan-pelan diatur lagi. Tidak apa-apa kan? Mendengar itu, seluruh tubuhku seolah jatuh ke dalam lubang es. Ternyata ia bukan hanya diam karena takut pada ibunya.
Ia diam karena di dalam hatinya ia juga setuju. Ia hanya tidak berani mengatakannya padaku, menunggu saat kedua keluarga berkumpul, menunggu kertas itu diletakkan di meja, dan menunggu tekanan menimpaku agar aku sulit menolak. Aku menatapnya, bertanya pelan, "Kamu tahu soal ini dari awal?" Aditya menghindari tatapanku. "Aku hanya berpikir kalau dibicarakan di sini, di depan orang tua, semuanya akan lebih mudah disepakati." Aku tertawa, tapi air mataku justru mengalir. Lebih mudah disepakati, atau lebih mudah memaksaku? Aditya terdiam. Ibu Retno menggebrak meja, suaranya meninggi. "Anjani, bicaramu keterlaluan. Keluarga kami ini keluarga baik-baik, punya toko, punya tanah, anak laki-laki kerja di bank. Kamu jadi menantu di keluarga kami itu anugerah. Usiamu sudah 31 tahun, kalau terlalu sibuk kerja nanti tidak laku, baru menyesal." Begitu kalimat itu selesai, ibuku berdiri. Kursi di belakangnya bergeser, menimbulkan suara desit di lantai. Ibuku tidak tinggi, tidak juga terlihat galak. Beliau hanya seorang wanita kurus yang mengenakan batik tua, rambutnya sudah mulai beruban. Tapi saat beliau berdiri, seluruh meja seolah otomatis terdiam. Ibu meletakkan tangannya di atas meja, kulihat tangannya sedikit bergetar. Lalu ia menggebraknya dengan keras. Gebrak. Cangkir teh di depannya bergetar, sumpit Tante Hesti menggelinding jatuh. Gebrakan itu bukan hanya mengejutkan keluarga Aditya, tapi juga membuat jantungku bergetar. Ibu menatap lurus ke arah Ibu Retno, setiap katanya tajam seperti pisau. "Tidak ada pernikahan." Seluruh ruangan hening. Aditya terlonjak. "Ibu Larasati, kenapa bicara begitu? Ini kan sedang dibicarakan baik-baik." Ibu menoleh ke Aditya, suaranya dingin. "Justru karena ini urusan orang dewasa, makanya ibu bicara dengan jelas. Putri saya bukan barang dagangan yang bisa kalian beri syarat. Menikah itu menyatukan dua keluarga, bukan merekrut pekerja tanpa bayaran, apalagi mencari orang untuk mengurus pembukuan toko kalian." Wajah Ibu Retno memerah. "Anda bicara begitu menghina keluarga saya. Saya hanya ingin yang terbaik untuk mereka. Keluarga saya tidak kekurangan uang untuk menafkahi menantu. Dia di rumah hidupnya enak. Bantu keluarga sedikit apa salahnya?" Ibuku tersenyum sinis. Itu adalah senyum yang sangat jarang kulihat dari ibu. Hidup enak tapi harus meninggalkan profesi, menyerahkan uang amplop pernikahan, meminta izin hanya untuk mengirim uang pada ibu kandungnya, dan setelah punya anak harus menunggu persetujuan mertua untuk kembali bekerja. Kehidupan enak seperti itu, putri saya tidak berani menerimanya. Tante Hesti hendak bicara, tapi Paman Budi meletakkan cangkir tehnya. Suaranya tenang. "Mbak Hesti, biarkan Bu Larasati selesai bicara. Ini menyangkut masa depan Anjani, bukan soal seserahan kurang atau lebih." Ibu Retno menoleh ke ibuku, suaranya tajam. "Bu Larasati, Anda juga harus sadar diri. Bisa mendapatkan Aditya dari keluarga kami itu sudah untung. Keluarga kami punya usaha, punya rumah di jalan raya, punya segalanya. Dia tinggal menikmati, masih menuntut apa lagi?" Ibuku menatapnya sangat lama. "Kebahagiaan yang harus ditukar dengan kebebasan dan harga diri, saya kembalikan pada keluarga Anda." Aku menunduk, melepaskan cincin di jariku. Cincin emas putih itu masih berkilau, masih pas seperti saat Aditya memasangkannya. Tapi saat itu, rasanya sangat berat hingga aku sulit bernapas. Aku meletakkan cincin itu di depan Aditya. Aku tidak menyesali pernikahan yang batal. Aku hanya menyesal selama 2 tahun ini percaya bahwa kamu punya cukup keberanian untuk melindungiku. Aditya menatap cincin itu, matanya memerah. "Anjani, jangan begini. Kita kan masih saling sayang." Aku menjawab, suaraku tercekat tapi jelas. "Saling sayang, tapi kamu membiarkanku sendirian di meja ini?" Ia tidak menjawab. Aku berdiri bersama ibu. Bibi Santi buru-buru mengambil tasku. Paman Budi juga berdiri. Wajahnya tenang tapi tatapannya sangat serius. Di pihak keluarga Aditya, Mbak Riani menatapku dengan marah, sementara Ibu Retno gemetar karena geram. Saat kami sampai di pintu, aku masih mendengar suara Ibu Retno. "Pergi ya pergi. Jangan pikir keluarga kami akan memohon. Anak perempuan keras kepala seperti itu, dinikahi juga hanya akan membuat rumah berantakan." Ibuku tidak menoleh, beliau hanya menggenggam tanganku lebih erat. Di luar ruangan, suara tawa dari ruangan lain terdengar. Aroma makanan,
parfum, dan kehidupan yang riuh bercampur jadi satu. Dunia masih berjalan seperti tidak ada apa-apa, hanya aku yang merasa hatiku kosong. Aditya berlari menyusul kami ke tempat parkir, ia menahan tanganku. Anjani, tindakanmu ini membuat mamaku kehilangan muka. Aku berbalik menatapnya. Untuk pertama kalinya aku melihat dengan jelas, pria yang kucintai ini tidak terluka karena aku disakiti, tapi terluka karena ibunya dipermalukan. Aku bertanya, lalu siapa yang menjaga muka ibuku? Siapa yang menjaga masa depanku? Aditya terpaku, tangannya perlahan terlepas. Aku masuk ke mobil bersama ibu. Sepanjang perjalanan pulang aku tidak menangis, hanya air mata yang terus mengalir panas di pipiku. Ibu duduk di sampingku, tangannya yang kurus menepuk tanganku. Tangan itu masih sedikit gemetar setelah gebrakan meja tadi. Tapi getaran itulah yang menyelamatkanku dari pernikahan yang sejak awal sudah menyiapkan kunci untuk mengurung hidupku. Malam itu, aku pulang dengan perasaan hancur. Batik yang kukenakan sejak pagi masih berbau restoran, berbau makanan, dan berbau parfum Ibu Retno yang menyengat saat ia mendorong kertas itu ke arah ibuku. Aku mandi lama sekali, tapi perasaan terhina itu tidak hilang. Ibuku tidak banyak bertanya. Beliau memasakkan semangkuk bubur, menambahkan sebutir telur dan taburan bawang goreng. Aku baru makan beberapa suap sudah terasa mual. Ibu duduk di hadapanku, suaranya lembut seolah takut aku semakin hancur. Makan sedikit nak. Kadang dalam hidup kita harus menelan satu mangkuk pahit, agar tidak menelan kepahitan seumur hidup. Aku menangis ya. Bukan karena menyesali pernikahan yang batal, tapi karena menyesali Aditya. Menyesali pria yang kupercaya akan menjadi sandaran, tapi pada akhirnya hanya bisa berkata, tindakanmu ini membuat mamaku kehilangan muka. Malam itu Aditya meneleponku belasan kali, tidak kuangkat. Pesannya masuk terus-menerus. Aku minta maaf, tapi kamu juga terlalu emosi. Mama kan sudah tua, kamu menolaknya di depan kerabat, beliau jadi syok. Kita tenang dulu beberapa hari, baru bicara lagi ya. Aku masih sayang kamu. Aku membaca setiap barisnya, dan hatiku mendingin. Aneh sekali. Permintaan maafnya selalu diikuti kata tapi. Minta maaf sambil tetap membagi kesalahan pada orang yang disakiti, itu sama saja seperti mengelap air mata sambil menggoreskan luka baru. Keesokan paginya, aku izin tidak masuk kerja setengah hari. Mataku bengkak, kepalaku sakit. Kupikir keluarga Aditya, meskipun marah, akan berhenti di situ. Pernikahan batal sudah cukup memalukan, siapa yang mau memperpanjang masalah? Tapi aku meremehkan harga diri Ibu Retno Wulandari. Siang harinya, Bibi Santi menelepon ibuku, suaranya cemas. Mbak Larasati, keluarga Aditya menyebarkan gosip di pasar. Mereka bilang Anjani menolak karena seserahannya kurang, minta dibelikan apartemen seharga 2 miliar. Karena tidak dituruti, kalian marah-marah dan pulang. Aku yang duduk di sebelahnya mendengar itu dan tanganku menjadi dingin. Ibuku hanya bertanya pelan, siapa yang bilang? Kata orang-orang di pasar. Tante Hesti yang cerita di toko kelontong, kerabat yang lain cerita ke ibu-ibu pengajian. Aku langsung berdiri. Bu, biar aku telepon Aditya. Ibu menahan tanganku. Untuk apa? Orang yang mau mengerti tidak butuh banyak penjelasan. Orang yang mau menjelek-jelekkanmu, kamu bicara 10 kalimat pun akan mereka putar balikan. Aku gemetar karena marah. Jadi kita biarkan saja mereka bicara begitu, Bu? Ibu menatapku, tatapannya sangat tenang. Bukan dibiarkan. Kita tunggu cara yang tepat. Sore harinya, Mbak Riani mengunggah status di media sosial. Ia tidak menyebut namaku, tapi semua orang yang kenal kedua keluarga tahu siapa yang ia maksud. Ada jenis perempuan yang merasa gajinya tinggi lalu mau injak-injak keluarga calon suami. Dikasih lamaran baik-baik malah menolak seserahan, minta rumah sendiri. Tidak dikasih, langsung mengamuk. Untung keluarga kami sadar lebih awal, tidak jadi memungut sampah. Di bawahnya, banyak yang berkomentar. Zaman sekarang banyak perempuan matre. Betul itu, cari istri harus lihat bibit bebet bobotnya. Riani bahkan memberi tanda suka pada setiap komentar. Aku membacanya dan darahku naik ke kepala. Ibuku seumur hidupnya menjaga kehormatan, tidak pernah meminta sepeser pun dari keluarga Aditya. Tapi dalam semalam, kami dicap sebagai orang serakah yang menjual anak demi apartemen. Belum cukup, hari ketiga, bagian HRD di kantorku memanggilku.
Kepala HRD menutup pintu, lalu berkata dengan sungkan, "Anjani, tadi pagi ada telepon anonim ke kantor. Dia bilang kamu membatalkan pernikahan karena uang, kepribadianmu tidak baik, dan menyarankan perusahaan meninjau kembali posisimu sebagai manajer akuntansi, karena orang keuangan harus beretika." Mendengar itu, tanganku lemas. Ini bukan lagi urusan keluarga. Mereka sudah menyentuh pekerjaanku. Dan bagiku, pekerjaan adalah jalan hidupku, sesuatu yang ibu pesankan untuk tidak pernah kulepaskan. Aku menjelaskan secara singkat bahwa itu adalah masalah pribadi yang diputarbalikkan. Jika perlu, aku bisa memberikan bukti. Kepala HRD menatapku sejenak lalu berkata, "Saya sudah bekerja denganmu bertahun-tahun, saya percaya padamu. Tapi kamu harus hati-hati. Orang yang sudah menelepon ke kantor, niatnya bukan sekadar meluapkan amarah. Aku pulang dengan perasaan marah sekaligus takut. Marah karena difitnah, takut karena menyadari bahwa kehormatan seorang wanita terkadang setipis kertas, hanya butuh beberapa mulut jahat untuk meremukkannya. Malam itu aku berkata pada ibu, aku mau unggah semuanya di media sosial. Aku mau semua orang dengar bagaimana mereka memaksaku berhenti kerja. Ibu menggeleng. Jangan terburu-buru. Beradu mulut dengan orang yang terbiasa berbohong hanya akan membuatmu lelah. Air keruh kalau kita ikut masuk dan mengaduknya, orang luar hanya akan melihat kita sama-sama kotor. Aku menggigit bibir, lalu kita harus bagaimana? Sebelum ibu menjawab, Paman Budi datang. Ia memarkir motornya, lalu masuk membawa ponsel tuanya. Tanpa basa-basi, ia meletakkan ponselnya di meja. Waktu di restoran, saat Ibu Retno mulai bicara soal syarat-syarat, Paman merasa tidak beres jadi Paman rekam. Paman tidak berniat menggunakannya jika mereka bersikap baik. Tapi sekarang mereka sudah menjelek-jelekkan Anjani, ini harus disimpan. Aku tertegun. Paman memutar rekaman itu. Suara dari restoran terdengar sangat jelas. Suara Ibu Retno yang memintaku berhenti kerja, menyerahkan uang amplop, dan meminta izin untuk mengirim uang pada ibuku. Lalu suara Aditya yang berkata, "Jangan tegang begitu. Mama hanya ingin yang terbaik untuk kita." Kemudian suara ibuku yang membatalkan pernikahan. Aku mendengarnya dan air mataku kembali jatuh. Tapi kali ini bukan karena lemah, melainkan perasaan seperti orang yang hampir tenggelam tapi berhasil meraih pelampung. Ibuku duduk tegak. Beliau menatapku lalu berkata, "Ingat baik-baik, kita tidak perlu berteriak untuk membuktikan kita benar. Kita hanya perlu memegang kebenaran dengan erat. Mereka menggunakan fitnah untuk menyerang kita. Kita gunakan bukti untuk menjaga kehormatan." Malam itu, untuk pertama kalinya setelah beberapa hari, aku bisa tidur sedikit. Di luar, angin berdesir. Aku masih sedih, masih terluka, tapi hatiku tidak lagi panik. Karena aku tahu, keluarga Aditya mungkin punya banyak suara, mungkin terbiasa menggunakan harga diri untuk menekan orang lain. Tapi kali ini, aku dan ibuku tidak lagi berdiri dengan tangan kosong di hadapan fitnah. Keesokan paginya, ibuku menyeduh teh melati, meletakkan ponsel Paman Budi di tengah meja. Beliau tidak memutar ulang rekamannya. Mungkin cukup sekali saja sudah membuat hatinya sakit. Ibu mana yang tahan mendengar masa depan putrinya ditawar-tawar seperti barang di pasar? Aku duduk di hadapannya, mataku masih bengkak. "Ibu mau unggah rekamannya?" Ibu menggeleng. "Tidak, belum perlu." Aku heran. Tapi mereka sudah menjelek-jelekan kita di mana-mana. Mbak Riani sudah pasang status, bahkan ada yang telepon ke kantor. Ibu menuang teh, suaranya pelan tapi mantap. Justru karena mereka sudah keterlaluan, kita harus bertindak dengan lebih berkelas. Kita tidak sama dengan mereka. Ibu akan kirim rekamannya secara pribadi ke Bapak Tirtayasa dan Aditya lebih dulu. Kita sampaikan permintaan kita dengan jelas. Hapus status, berhenti memfitnah, dan minta maaf di kalangan keluarga. Jika mereka sadar, masalah berhenti di sini. Aku menatap ibuku. Terkadang aku merasa ibuku terlalu baik, tapi kemudian aku sadar, itu bukan kebaikan, itu adalah ketenangan orang yang tahu posisinya. Orang yang emosional ingin menang hari ini juga. Orang yang berpengalaman ingin menang dengan cara yang tidak bisa diputarbalikkan. Paman Budi setuju. Lakukan secara bertahap, beri mereka kesempatan untuk memperbaiki. Jika mereka terus menghina, baru kita punya dasar yang kuat untuk menempuh jalur hukum.
Ibuku meminta Paman Budi memotong bagian rekaman yang paling penting, tanpa editan, hanya bagian saat Ibu Retno membacakan syarat, Aditya mengakuinya, dan ibuku membatalkan pernikahan. Kemudian, ibu mengirimkannya ke Bapak Tirtayasa dan Aditya melalui WhatsApp dengan pesan singkat, keluarga kami tidak ingin memperpanjang masalah. Tetapi fitnah yang beredar telah merusak kehormatan dan pekerjaan putri kami. Kami minta keluarga Anda segera berhenti menyebarkan fitnah, menghapus unggahan yang menyindir, dan meminta maaf di grup keluarga. Jika ini terus berlanjut, kami akan menempuh jalur yang semestinya. Belum ada 10 menit pesan terkirim, Aditya meneleponku. Aku menatap layar ponsel lama sekali sebelum mengangkatnya. Suaranya di seberang sana terdengar serak. Anjani, aku sudah dengar rekamannya. Aku menjawab, iya. Ia diam beberapa detik. Aku minta maaf, hari itu aku salah. Seharusnya aku tidak membiarkan Mama bicara seperti itu di depan semua orang. Aku memejamkan mata. Tidak membiarkan Mama bicara, seolah ia hanya penonton yang tidak berdaya, bukan orang yang ikut menunduk setuju. Aku bertanya, kamu minta maaf karena ibumu bicara, atau minta maaf karena kamu sendiri juga ingin aku menyetujuinya? Aditya menghela napas. Waktu itu aku bingung. Aku terjepit di antara kamu dan Mama. Kamu tahu kan sifat Mama? Kalau aku membantahnya di meja makan, rumah bisa geger. Aku tertawa sinis, meskipun ia tidak melihat. Lalu aku dipaksa berhenti kerja di meja makan itu tidak geger? Ibuku direndahkan di depan kerabatmu itu tidak geger? Aditya diam. Sesaat kemudian ia berkata pelan, aku akan suruh Mbak Riani hapus statusnya. Tapi tolong jangan perbesar masalah ini, ya? Mama orangnya gengsian. Kalau rekaman ini tersebar, beliau tidak akan sanggup. Mendengar itu, hatiku semakin dingin. Aditya, sampai sekarang pun kamu masih khawatir ibumu tidak sanggup. Apa kamu pernah berpikir apakah ibuku sanggup? Apakah aku sanggup? Apakah pekerjaanku sanggup? Suaranya tercekat. Aku masih sayang kamu, sungguh. Aku menjawab. Sayang bukan kata untuk menutupi semua kesalahan. Sayang tapi tidak bisa membela yang benar. Pada akhirnya yang disayangi tetap yang menanggung sakit. Aku menutup telepon. Tanganku gemetar, tapi hatiku tidak lagi melunak seperti dulu. Ada telepon yang tidak membuat orang menjadi lebih dekat, tapi justru membantu kita menyadari betapa jauh jarak yang sudah tercipta. Sore harinya, Bapak Tirtayasa membalas pesan ibuku. Pesannya singkat dan bahasanya kaku. Bu Larasati, saya sudah dengar. Saya benar-benar tidak tahu soal surat itu sebelumnya. Saya akan bicara dengan istri saya. Mohon beri saya waktu. Ibu membacanya dan hanya menghela napas. Aku tahu, ibu masih menaruh sedikit hormat pada Bapak Tirtayasa. Sejak awal, beliau adalah yang paling pendiam dan tidak ikut menghinaku. Tapi diam terlalu lama di tengah keluarga yang otoriter juga merupakan salah satu bentuk lepas tangan. Kupikir setelah rekaman itu, keluarga Aditya akan berhenti. Setidaknya Riani akan menghapus statusnya. Tapi tidak. Malam itu, status Riani memang hilang. Tapi tak lama kemudian, ia mengunggah status baru. Zaman sekarang ngeri ya. Ada orang bahas pernikahan tapi diam-diam merekam, lalu rekamannya dipakai untuk mengancam. Keluarga baik-baik ketemu orang penuh perhitungan, memang sial. Di bawahnya masih komentar-komentar yang sama, hanya arahnya yang berubah. Dari menghinaku serakah, mereka beralih menghina aku dan ibuku licik. Ada yang menulis, janda membesarkan anak sendirian, pasti anaknya diajari jadi penuh siasat. Riani tidak membantah, ia malah memberi emoji tertawa. Membaca kata janda, mataku gelap. Ayahku meninggal adalah luka yang ibu simpan dalam-dalam. Seumur hidupnya ibu sendiri membesarkanku, tidak pernah melakukan kesalahan pada siapapun. Tapi hanya karena membela putrinya, statusnya dijadikan bahan ejekan. Aku mengambil ponsel hendak membalas, tapi ibu merebutnya. Jangan. Aku menangis karena marah. Bu, mereka menghina ibu. Ibu menatap layar ponsel, kulihat bibirnya bergetar, tapi beliau tetap mematikan ponselnya. Ibu tahu. Tapi kamu harus lebih tenang. Mereka ingin kita marah agar kita terlihat seperti orang kasar. Kita tidak akan masuk ke perangkap itu. Aku memeluk wajahku. Untuk pertama kalinya setelah bertahun-tahun, aku melihat ibuku menua dengan sangat jelas. Bukan karena rambutnya, tapi karena kesabarannya yang membuatku sakit.
Saat itu, ponselku bergetar. Sebuah pesan dari nomor tak dikenal. Anda Anjani Lestari, kan? Saya Chandra, akuntan lama di toko Tirtayasa Kencana. Saya rasa Anda perlu tahu alasan sebenarnya Ibu Retno ingin Anda berhenti kerja. Aku mengangkat kepala menatap ibu. Ibu juga menatapku. Kelelahan di matanya hilang, digantikan kewaspadaan yang dalam. Pesan kedua langsung masuk. Kalau Anda masih berniat kembali pada Aditya, jangan temui saya. Tapi kalau Anda ingin tahu Anda baru saja lolos dari masalah apa, besok sore saya tunggu di Cafe Akasa di ujung jalan tepi sungai. Datang sendiri atau bersama ibu Anda, jangan beritahu keluarga Aditya. Aku membaca setiap katanya berulang kali, telapak tanganku basah oleh keringat. Ibuku perlahan duduk, suaranya merendah. Lihat kan, nak? Kertas itu mungkin bukan akhir dari segalanya. Di baliknya, bisa jadi ada cerita lain. Di luar, angin malam berdesir. Aku menatap pesan dari Mbak Chandra, teringat tatapan matanya di hari selamatan itu. Tatapan yang seolah menunggu saat yang tepat untuk bersuara. Dan untuk pertama kalinya, rasa sakit karena batal menikah digantikan oleh perasaan lain yang membuat punggungku merinding. Keesokan sorenya, aku izin pulang kerja lebih awal. Ibu bersikeras ikut. Beliau tidak banyak bicara, hanya mengenakan jaket tipis, memasukkan buku catatan kecil dan pulpen ke dalam tasnya. Ibuku memang begitu, semakin besar masalahnya, semakin tenang sikapnya. Seperti orang yang sudah melewati banyak badai, tahu kapan harus berteduh dan kapan harus terus berjalan. Cafe Akasa terletak di ujung jalan tepi sungai, tersembunyi di balik deretan pohon rindang. Saat itu kafe sepi. Mbak Chandra memilih meja di sudut, membelakangi dinding, matanya menghadap pintu. Begitu melihatku, ia langsung berdiri. Anjani, ya? Aku mengangguk. Iya, Mbak, ini ibu saya. Mbak Chandra menunduk hormat pada ibuku. Selamat sore, Bu. Maaf saya menghubungi mendadak, tapi beberapa hari ini saya lihat keluarga Bu Retno membicarakan Anjani, saya jadi tidak tenang. Ibuku menatapnya. Nak, ceritakan saja apa yang kamu tahu, tapi ibu tegaskan, kami tidak ingin melakukan hal yang salah. Cerita yang ada dasarnya akan kami dengar, yang hanya dugaan kita lupakan. Mbak Chandra langsung mengangguk. Saya mengerti, Bu. Ia memesan teh jahe, tapi hampir tidak menyentuhnya. Ia mulai bercerita. Ia bekerja sebagai akuntan di toko Tirtayasa Kencana selama hampir 3 tahun. Awalnya bisnis berjalan lancar. Tapi semakin lama, Ibu Retno semakin suka memutar uang, menggunakan uang dari pelanggan baru untuk menutupi utang ke pemasok lama. Pembukuan internal berbeda dengan dokumen yang diberikan ke pemasok. Saya yang akuntan saja melihat angkanya pusing. Mbak, aku bertanya, utang saat ini kira-kira berapa? Mbak Chandra melihat sekeliling lalu merendahkan suaranya. Waktu saya berhenti, utang ke pemasok saja sudah sekitar 1,35 miliar rupiah. Mungkin sekarang lebih. Ada beberapa utang yang Pak Tirtayasa tidak tahu karena Bu Retno bilang jangan dimasukkan ke laporan. Ibuku meletakkan tangannya di cangkir teh, matanya menajam. Pak Tirtayasa benar-benar tidak tahu, ada yang tahu, ada yang tidak, Bu. Beliau orangnya baik, percaya pada istrinya. Banyak dokumen yang Bu Retno tanda tangani sendiri atau pakai nama kerabat untuk mengambil barang. Beberapa faktur sudah terbit, tapi bukti serah terima barangnya tidak ada. Ada juga beberapa nota yang Bu Retno bilang catat sementara saja, nanti akhir bulan disesuaikan. Kalau saya tidak mau tanda tangan, saya dibilang kaku. Aku mendengarnya dan punggungku merinding. Sebagai akuntan, aku tahu betapa berbahayanya kata sementara jika di baliknya tidak ada dokumen yang jelas. Satu angka yang salah, bisa menyeret tanggung jawab yang besar. Mbak Chandra menunjukkan beberapa tangkapan layar percakapan lama di ponselnya. Di situ Ibu Retno berpesan, yang ini jangan dimasukkan laporan untuk Bapak ya. Nota itu catat saja untuk perbaikan, nanti Ibu ganti buktinya. Kalau pemasok tanya, bilang saja akhir minggu saya transfer. Cari faktur yang cocok untuk dilampirkan biar laporannya bagus. Aku membaca setiap barisnya dan jantungku berdebar kencang. Mbak Chandra tidak memberiku dokumen asli, ia hanya menunjukkan bukti-bukti di ponselnya. Ia bilang ia berhenti karena tidak mau terlibat lebih jauh. Ia punya keluarga dan anak kecil. Sebagai akuntan,
jika ada masalah, yang pertama dicari adalah yang namanya tertera di pembukuan. Aku menggenggam gelasku erat. Jadi, kenapa Bu Retno begitu ingin saya berhenti kerja? Mbak Chandra menatapku lurus. Karena Mbak Anjani adalah manajer akuntansi dan paham soal proposal bank. Aditya yang bekerja di bagian kredit pasti juga tahu sedikit banyak. Mereka butuh orang yang mengerti pembukuan sekaligus bisa bernegosiasi dengan bank, pemasok, dan kantor pajak. Kalau Mbak menikah, berhenti kerja, dan membantu di toko tanpa kontrak yang jelas, tanpa gaji, dan tanpa batasan tanggung jawab, maka Mbak akan menjadi orang dalam. Dan orang dalam itu paling mudah dipaksa tanda tangan, dipaksa merevisi, dan dipaksa maju untuk menjelaskan. Tenggorokanku kering. Di kepalaku terbayang lagi kertas kesepakatan setelah menikah. Berhenti kerja dalam 3 bulan, bantu di toko, serahkan uang amplop. Ternyata setiap poinnya tidak acak. Semuanya saling terkait seperti rantai. Berhenti kerja, agar aku kehilangan sumber penghasilan. Serahkan uang amplop, agar beliau punya dana untuk memutar utang. Tinggal bersama agar aku sulit menolak. Membantu pembukuan agar aku terseret dalam kekacauan dokumen. Aku bertanya dengan suara bergetar, Aditya tahu soal ini? Mbak Chandra diam sejenak. Saya tidak berani bilang Aditya tahu semuanya. Tapi saya pernah lihat Aditya pulang dan bertanya pada ibunya soal utang yang jatuh tempo dan proposal pinjaman tambahan. Dia kerja di bank, bukan orang yang tidak mengerti dokumen. Setidaknya dia tahu kondisi toko lebih sulit dari yang terlihat di luar. Ibuku menghela napas sangat pelan. Helaan napas itu lebih menyakitkan daripada cerita Mbak Chandra. Aku bertanya lagi, Mbak tidak takut Bu Retno tahu? Mbak Chandra tersenyum sedih. Takut. Tapi saya berpikir, jika dulu ada yang mengingatkan saya lebih awal, mungkin saya sudah berhenti sebelum harus kehilangan tidur berbulan-bulan. Saya tidak ingin ada perempuan lain masuk ke sana lalu nanti tidak bisa berbuat apa-apa. Ada hal-hal yang kalau ditunggu sampai kejadian, sudah terlambat, Mbak. Aku termangu. Di luar, langit senja mulai kelabu. Kafe masih memutar musik lembut, tapi di dalam hatiku, aku hanya mendengar suara angka-angka yang beradu, 1,35 miliar rupiah, uang amplop pernikahan, 3 bulan berhenti kerja, 2 tahun di rumah setelah melahirkan, dan seumur hidup yang bisa terikat pada tanggung jawab yang bukan milikku. Ibuku meletakkan tangannya di atas tanganku, meremasnya pelan. Tangan ibu hangat, tapi aku tetap merasa dingin. Sebelum pulang, Mbak Chandra hanya berpesan, jaga dirimu baik-baik. Jangan karena cinta pada seseorang, kamu menandatangani sesuatu yang tidak kamu pahami. Perasaan bisa hilang, tapi tanda tangan terkadang akan tetap ada di sana untuk waktu yang sangat lama. Saat Mbak Chandra meninggalkan kafe, sosoknya terlihat kecil di tengah jalan yang berangin. Aku tiba-tiba merasa kasihan padanya. Mungkin ia juga pernah sendirian melawan kekacauan itu, lalu memilih pergi untuk menyelamatkan dirinya. Dalam perjalanan pulang, aku dan ibu sama-sama diam. Kota sudah menyalakan lampunya. Orang-orang bergegas pulang. Sementara aku baru saja menyadari bahwa aku bukan hanya nyaris menikahi pria yang lemah, aku nyaris masuk ke sebuah rumah yang membutuhkanku bukan karena cinta, tapi karena aku bisa menjadi nama yang berdiri di tengah tumpukan pembukuan yang berantakan. Malam itu aku membuka kembali pesan dari Aditya, menatap tulisan semua akan baik-baik saja dan hatiku terasa hampa. Mungkin semua memang akan baik-baik saja, tapi hanya untuk keluarganya, jika aku dengan patuh melangkah masuk. Keesokan paginya, aku bekerja seperti biasa. Aku tetap mengenakan kemeja putih, rambutku diikat rapi. Di layar monitor ada tabel rekonsiliasi utang pelanggan. Angka-angka berbaris rapi di setiap kolom, jelas dan dingin. Aku menyukai kejelasan itu. Utang adalah utang, piutang adalah piutang, jika selisih dicari penyebabnya. Dalam pekerjaan, aku percaya selama datanya lengkap, semua akan ada jawabannya. Tapi dalam percintaan, ada jawaban yang sudah kita tahu, hanya saja kita tidak tega mengucapkannya. Siang harinya, aku mengirim pesan pada Aditya. Sore ini temui aku sebentar. Di kafe dekat kantorku, ada beberapa hal yang perlu aku tanyakan dengan jelas. Dulu, aku akan menulis, aku ingin bertemu denganmu. Tapi hari itu, jariku secara otomatis mengetik aku bukan saya. Jarak terkadang tidak dimulai dengan perpisahan yang ribut, tapi dengan kata ganti yang berubah.
Aditya membalas cepat. Aku datang, tolong jangan tegang ya. Aku menatap pesannya lalu mematikan layar. Ia masih sama, selalu berharap aku tidak tegang, tidak memperbesar masalah, dan tidak membuat suasana menjadi tidak enak. Tapi ia tidak pernah bertanya, kenapa aku harus setegang ini. Pukul 5 sore, Aditya sudah tiba di kafe. Ia mengenakan kemeja abu-abu, wajahnya lebih tirus. Di meja sudah ada segelas es jeruk untukku, minuman kesukaanku. Dulu, melihatnya akan membuat hatiku luluh. Sekarang, aku hanya merasa sedih. Perhatian kecil yang datang terlambat, jika disandingkan dengan kebisuan yang besar, tidak lagi punya kekuatan untuk menghangatkan. Aku duduk, tidak menyentuh minuman. Aditya menatapku, suaranya serak. Anjani, beberapa hari ini aku banyak berpikir. Aku tahu Mama dan Mbak Riani salah. Aku akan coba bicara lagi dengan mereka. Beri aku waktu, ya? Aku meletakkan ponsel di meja dan bertanya langsung. Toko Tirtayasa Kencana sedang berutang pada pemasok sekitar 1,35 miliar rupiah, benar? Wajah Aditya langsung berubah. Hanya sekejap, tapi cukup untuk menunjukkan pertanyaanku tepat sasaran. Ia mengerutkan kening. Siapa yang bilang padamu? Benar atau salah? Aditya diam. Aku melanjutkan. Ada utang yang ibumu sembunyikan dari ayahmu, ada nota yang dicatat sementara, faktur tanpa bukti serah terima, dan beberapa pemasok sedang menagih, benar? Aditya membuang muka. Sesaat kemudian ia berkata, kamu sudah bertemu Mbak Chandra, ya? Aku tersenyum sinis. Jadi benar. Aditya buru-buru menggeleng. Tidak seperti yang kamu pikirkan. Toko memang sedang sulit. Tapi bisnis mana yang tidak pernah butuh memutar modal? Mama tidak berniat jahat padamu. Mbak Chandra kan sudah berhenti. Mungkin dia melebih-lebihkan karena tidak suka dengan Mama. Aku menatapnya lurus. Pesan yang isinya, jangan beritahu Bapak soal utang ini, itu juga dilebih-lebihkan? Aditya terdiam. Aku tidak mau berputar-putar lagi. Aku mengeluarkan salinan kertas kesepakatan itu dari tasku. Aditya, kenapa di kertas ini ada syarat yang memaksaku berhenti kerja dalam 3 bulan untuk membantu di toko? Ia menghela napas berat. Karena Mama pikir kamu pintar akuntansi, bisa membantu merapikan pembukuan. Apa yang salah dengan itu? Nanti kalau kita menikah, rumahku kan jadi rumahmu juga. Hatiku terasa sakit. Bukan karena terkejut, tapi karena akhirnya ia mengatakan hal yang paling kutakutkan. Membantu berbeda dengan dipaksa berhenti kerja. Membantu berbeda dengan menyerahkan uang amplop pernikahan pada ibumu. Membantu berbeda dengan harus meminta izin untuk mengirim uang pada ibuku sendiri. Kamu mengerti perbedaannya, kan? Aditya menunduk. Aku hanya berpikir, kalau kamu bantu sebentar, setelah toko stabil kita bisa cari rumah sendiri. Aku juga ingin yang terbaik untuk masa depan kita. Aku bertanya, masa depan kita, atau masa depan toko keluargamu? Ia mengangkat kepala, matanya memerah. Anjani, jangan bicara begitu. Aku benar-benar mencintaimu. Mendengar 3 kata itu, aku tiba-tiba merasa sangat lelah. Dulu kupikir cinta adalah jawaban untuk banyak hal. Tapi ternyata, cinta tanpa kejujuran hanyalah tirai tipis yang menutupi lubang yang dalam. Aku berkata perlahan, jika aku bukan seorang manajer akuntansi, jika aku tidak mengerti pajak, tidak mengerti bank, tidak mengerti pembukuan, apa ibumu akan tetap memintaku berhenti kerja untuk membantu di toko? Aditya membuka mulutnya, lalu terkatup lagi. Aku menunggu, 5 detik, 10 detik, dan lebih lama lagi. Ia tidak menjawab. Kebisuan Aditya adalah jawabannya. Aku mengangguk, seolah mengonfirmasi pada diriku sendiri. Kamu tahu apa yang ibumu inginkan. Kamu tahu toko sedang kacau. Kamu tahu kalau bicara di awal aku tidak akan setuju, jadi kamu membiarkan semuanya menumpuk sampai hari pertemuan keluarga agar aku lebih sulit menolak. Aditya buru-buru menyangkal. Aku tidak serendah itu, aku hanya berpikir setelah menikah kamu akan mengerti. Suami istri kan satu tim, kalau ada kesulitan saling membantu. Aku menatapnya, air mataku tidak lagi jatuh. Saat seorang wanita masih menangis, artinya hatinya masih sakit karena sayang. Saat air matanya sudah kering, seringkali perasaannya sudah surut. Aditya,
Suami istri adalah satu tim jika mereka memasuki pernikahan dengan kejujuran. Sedangkan kamu dan ibumu ingin aku masuk dengan selembar kertas syarat, dengan utang yang disembunyikan, dan dengan memotong jalan mundurnya aku. Itu bukan saling membantu, itu menjebakku agar tidak bisa keluar. Ia meraih tanganku, aku langsung menariknya. Anjani, aku salah, tapi kita kan belum menikah, masih bisa diperbaiki. Aku akan bilang mama untuk menghapus syarat-syarat itu, aku memotongnya. Sejak awal, semua hal kamu bilang akan. Tapi saat paling dibutuhkan untuk bicara, kamu memilih diam. Aditya menunduk, bahunya terkulai. Mungkin untuk pertama kalinya ia mengerti bahwa kebisuan juga bisa menghancurkan sebuah hubungan. Aku berdiri. Mulai hari ini, tidak ada lagi yang perlu dibicarakan soal pernikahan. Urusan yang tersisa adalah, keluarga kamu harus berhenti memfitnah aku dan ibuku. Jika tidak, kami akan menempuh jalur hukum dengan bukti yang ada. Ia mengangkat kepala, suaranya pecah. Anjani, bisakah kamu memanggilku Mas lagi? Jangan panggil nama, terdengar sangat jauh. Aku menatap pria yang pernah menjadi sandaran kepercayaanku. Wajahnya masih sama, suaranya masih sama, tapi di dalam diriku tidak ada lagi keinginan untuk berlari ke arahnya. Panggilanku sudah sesuai dengan jarak kita sekarang. Aku berbalik pergi. Aditya tidak mengejarku. Mungkin ia juga tahu, ada pintu yang jika sudah ditutup dengan kebenaran, tidak bisa dibuka lagi hanya dengan beberapa kata maaf. Keluar dari kafe, angin sore menerpa wajahku. Aku berjalan perlahan di trotoar. Hatiku sakit, tapi terasa lebih ringan. Setidaknya aku tidak lagi harus bertanya-tanya apakah Aditya tahu atau tidak. Ia tahu, dan ia memilih diam sampai aku menemukan kebenarannya sendiri. Setelah pertemuan dengan Aditya, aku pulang dan menceritakan semuanya pada ibu. Ibu mendengarkan tanpa menyelah. Baru saat aku bilang Aditya mengakui kondisi tokonya dan ingin aku membantu pembukuan, ibu memejamkan mata sejenak. Jadi sudah jelas, kata ibu. Jelas apa, Bu? Ibu membuka matanya, menatapku lurus. Jelas bahwa kamu tidak kehilangan sebuah pernikahan. Kamu lolos dari sebuah perangkap. Kalimat itu membuatku terdiam lama. Beberapa hari berikutnya, aku mencoba kembali ke rutinitas. Pagi bekerja, sore pulang makan bersama ibu. Aku tidak lagi membaca status sindiran Riani atau pesan-pesan aneh. Tapi di luar, masalah belum selesai. Kerabat di Sidoarjo memberitahu Bibi Santi bahwa Ibu Retno mulai menyebarkan gosip bahwa aku bersekongkol dengan Mbak Chandra untuk menghancurkan bisnisnya, mengarang cerita utang untuk balas dendam karena batal menikah. Ada yang bahkan menambah-nambahi bahwa ibuku menuntut ganti rugi biaya persiapan pernikahan. Sabtu sore, saat aku dan ibu sedang menjemur ikan asin, 3 motor berhenti di depan gerbang. Aku mengangkat kepala dan melihat Ibu Retno turun lebih dulu. Di belakangnya ada Riani, Tante Hesti, dan beberapa kerabat lainnya. Sebelum aku sempat berkata apa-apa, Ibu Retno sudah berdiri di luar gerbang dan berteriak, "Bu Larasati, keluar, kita bicara. Kalian tidak jadi menikah ya sudah, kenapa masih memfitnah keluarga saya punya utang? Keluarga saya berbisnis puluhan tahun, bukan untuk dijelek-jelekkan oleh anak Anda." Beberapa tetangga mulai membuka pintu, mengintip. Wajahku memanas. Ibu Retno sengaja berteriak di luar, ingin menjadikan semua orang penonton. Ibuku mencuci tangan, lalu berjalan keluar dengan tenang. Beliau tidak meninggikan suara, hanya membuka gerbang. "Bu Retno, kalau sudah datang silakan masuk." Berteriak di jalan tidak akan membuat kebenaran menjadi lebih jelas. Ibu Retno tertawa sinis. "Saya takut kalau masuk ke rumah Anda nanti direkam lagi." Paman Budi keluar dari ruang tamu. Ternyata ibu sudah meneleponnya sejak pagi. Paman menatap Ibu Retno, suaranya datar. "Kalau bicara yang benar, tidak perlu takut direkam. Silakan masuk." Kalimat itu membuat Ibu Retno terdiam, tapi mungkin karena sudah terlanjur membawa rombongan, ia tidak bisa mundur. Mereka masuk ke halaman rumah kami yang kecil. Ibuku mempersilakan mereka duduk di teras. Tante Hesti langsung berkata, "Bu Larasati, tindakan kalian ini tidak benar. Tidak jadi menikah ya sudah, kenapa menyeret urusan bisnis orang? Anjani masih muda, Anda harusnya mengajarinya untuk menjaga hubungan baik." Ibuku menatap Tante Hesti.
menjaga hubungan baik adalah yang sedang saya ajarkan pada putri saya. Karena itulah ia tidak jadi melangkah masuk ke rumah Anda. Suasana membeku. Ibu Retno menggebrak tasnya ke meja. Anda jangan pandai bicara. Putri Anda bertemu dengan si Chandra lalu membawa fitnah untuk mengancam Aditya. Saya tanya, keluarga saya punya utang pada siapa? Salahnya di mana? Buktinya mana? Aku berdiri, masuk ke kamar, dan mengambil map yang sudah ibu siapkan. Ibu dengan tenang membuka setiap lembarannya. Salinan kertas kesepakatan, catatan telepon anonim ke kantorku, tangkapan layar status Riani, rekaman suara dari pertemuan di restoran, dan pesan dari Aditya yang mengakui kondisi tokonya. Riani melihat foto statusnya, dan wajahnya berubah. Saya kan tidak sebut nama Anjani. Aku menatapnya lurus. Anda tidak sebut nama, tapi Anda mengunggahnya tepat setelah pernikahan batal. Semua teman tahu siapa yang Anda maksud. Ada yang berdasarkan itu menelepon ke kantor saya. Anda pikir dengan tidak menyebut nama, Anda bisa bicara seenaknya? Riani terdiam. Ibu Retno melihat berkas-berkas itu lalu mendorongnya. Ini buktinya apa? Soal utang itu, si Chandra yang bilang kan? Dia itu sakit hati karena berhenti, jadi mau menghancurkan saya. Ibuku berkata perlahan, Bu Retno, hari ini saya tidak menyimpulkan bisnis Anda benar atau salah, saya hanya mengatakan, putri saya berhak curiga, ketika anak Anda sendiri mengakui Anda, ingin dia membantu pembukuan saat toko sedang sulit. Jika Anda memang bersih, seharusnya Anda bisa menjelaskan dengan tenang, bukan datang ke sini membuat keributan. Saat itu, di luar gerbang, terdengar suara motor berhenti mendadak. Semua orang menoleh. Bapak Tirtayasa turun dari motor, wajahnya keras seperti batu. Di belakangnya, Aditya berdiri diam, tidak berani menatapku. Bapak Tirtayasa berjalan lurus masuk ke halaman. Suaranya berat. Retno, pulang. Apa masalah ini belum cukup memalukan sampai kamu harus membawa kerabat ke sini? Ibu Retno terkejut. Untuk pertama kalinya aku melihat sorot matanya panik. Bapak Tirtayasa melihat tumpukan kertas di meja lalu menatap ibuku. Bu Larasati, kalau boleh, saya ingin melihat semua bukti yang ibu punya. Hari ini saya juga ingin tahu, sebenarnya berapa banyak hal yang sudah disembunyikan dari saya. Seluruh halaman hening. Angin sore berembus. Aku berdiri di samping ibu, jantungku berdebar kencang, tapi kali ini tidak lagi takut. Karena orang yang paling perlu mendengar kebenaran, akhirnya telah datang. Bapak Tirtayasa duduk di hadapan ibuku, keringat membasahi dahinya. Ibuku tidak berkata apa-apa, hanya mendorong map itu ke arahnya. Pak Tirtayasa, silakan dilihat. Beliau mengambil kertas kesepakatan itu lebih dulu, matanya membaca setiap baris. Semakin ia membaca, wajahnya semakin kelam. Saat sampai di bagian uang amplop pernikahan diserahkan pada istrinya, tangannya berhenti. Lalu saat membaca aku harus berhenti kerja, ia mengangkat kepala menatap istrinya. Kamu yang membuat ini? Ibu Retno masih mencoba membela diri. Aku yang buat. Memangnya kenapa? Aku kan memikirkan anakku. Setiap keluarga punya aturan. Bapak Tirtayasa meletakkan kertas itu. Aturan macam apa yang menyuruh anak orang berhenti kerja lalu menyerahkan semua uangnya padamu? Beliau mengambil salinan pesan dari Aditya. Ia menoleh pada putranya. Aditya, ini maksudnya apa? Aditya menunduk. Pak, toko kita akhir-akhir ini kekurangan modal. Mama bilang kalau Anjani bantu pembukuan akan lebih rapi, proposal ke bank juga lebih mudah. Aku pikir nanti kan jadi suami istri. Bapak Tirtayasa menggebrak meja. Suami istri, tapi sebelum menikah sudah membohongi orang seperti ini, apa itu pantas? Aditya memerah, tidak bisa bicara. Ibu Retno langsung menyela, jangan marahi anakmu, dia tidak salah. Aku lihat Anjani pintar, makanya aku ingin dia membantu. Toko ini kan nanti juga untuk mereka. Ibuku menatap Ibu Retno, suaranya tenang. Membantu itu harus sukarela dan transparan. Memaksa putri saya berhenti kerja, menyembunyikan utang, lalu menjebaknya dalam pembukuan Anda, itu bukan lagi membantu. Saat itu, Bapak Tirtayasa bertanya perlahan. Jadi, jelaskan padaku soal utang 1,35 miliar rupiah pada pemasok. Halaman rumah kami seolah membeku. Riani yang tadinya mau bicara ikut terdiam. Ibu Retno pucat pasi,
tapi masih mencoba berkelit. Siapa yang bilang? Si Chandra kan? Dia itu dendam padaku. Bapak Tirtayasa mengeluarkan ponselnya. Tidak perlu Chandra. Tadi pagi pihak distributor meneleponku, menanyakan kapan sisa utang yang jatuh tempo akan dilunasi. Mereka menyebutkan satu persatu nomor fakturnya. Ada beberapa yang tidak pernah kamu sebutkan padaku. Ibu Retno tergagap. Aku tadinya mau cari pinjaman dulu baru bilang padamu. Kamu kan orangnya lambat, tidak bisa mengambil keputusan besar. Kalau bukan karena aku, toko ini sudah bangkrut. Bapak Tirtayasa menatap istrinya, matanya penuh luka dan amarah. Mencari pinjaman dengan cara membohongiku? Dengan cara menjebak Anjani untuk menandatangani pembukuanmu? Kamu tahu tanda tangan akuntan itu bukan main-main? Ibu Retno terdiam. Kali ini ia benar-benar diam. Riani masih mencoba membela ibunya. Bapak, Mama kan melakukan ini demi keluarga kita. Lagi pula, Mbak Anjani ini belum jadi menantu sudah membongkar urusan internal kita ke orang luar, apa itu benar? Paman Budi akhirnya angkat bicara. Mbak Riani, soal status yang Anda unggah itu sudah menyindir Anjani dan merusak pekerjaannya. Jika Anda tidak menghapusnya, meminta maaf di grup keluarga, dan berjanji tidak mengulanginya, kami akan menempuh jalur hukum. Wajah Riani pucat. Paman mengancam saya? Ibuku menjawab. Tidak ada yang mengancam. Kami hanya menjelaskan. Keluarga Anda punya hak untuk bicara salah tentang putri saya. Kami juga punya hak untuk melindungi kehormatannya. Tante Hesti dan kerabat lainnya terdiam. Mereka yang datang untuk menekan, akhirnya menjadi saksi kebohongan keluarga itu terbongkar. Aditya melangkah maju, menatapku. Anjani, aku minta maaf. Aku benar-benar salah. Aku pikir aku terjebak di antara Mama dan kamu, jadi aku memilih diam. Aku tidak menyangka akan jadi seperti ini. Aku menatapnya, hatiku tidak lagi bergejolak. Mungkin saat kekecewaan sudah mencapai dasarnya, kita menjadi lebih tenang. Kamu tidak terjebak Aditya, kamu sudah memilih. Hanya saja, baru hari ini aku melihat pilihanmu dengan jelas. Mata Aditya memerah, ia menunduk. Soal status itu, saya akan paksa Riani menghapus dan meminta maaf. Soal toko, saya akan bereskan sendiri. Ia menatap istrinya, suaranya dingin. Mulai hari ini, semua urusan pembukuan dan utang piutang toko, saya yang akan pegang. Kamu tidak boleh lagi mengambil barang atau meminjam uang tanpa sepengetahuanku. Ibu Retno mengangkat kepala. Kamu bicara begitu di depan orang luar? Bapak Tirtayasa menjawab. Kamu masih tahu malu di depan orang luar? Kenapa saat kamu datang ke sini membuat keributan, kamu tidak berpikir? Ibu Retno terdiam. Riani, dengan tangan gemetar, menghapus statusnya. Tepat di halaman rumah kami, ia mengunggah permintaan maaf di grup keluarga. Permintaan maaf yang singkat dan tidak tulus, tapi cukup untuk menjelaskan bahwa tuduhan sebelumnya tidak berdasar. Saat mereka pulang, Ibu Retno berjalan paling belakang. Ia tidak meminta maaf padaku, tapi punggungnya yang biasanya tegak penuh keangkuhan, hari itu terlihat membungkuk. Aku berdiri di halaman melihat mereka pergi. Angin sore masih berembus, semuanya terasa normal. Hanya satu yang berbeda, kali ini, yang kehilangan muka bukan lagi aku dan ibuku. Setelah hari itu, gang kecil kami kembali tenang. Riani sudah menghapus statusnya, dan permintaan maaf di grup keluarga cukup untuk meredam gosip. Di Sidoarjo, kabar tentang masalah keuangan toko Tirtayasa Kencana menyebar cepat. Beberapa pemasok datang menagih utang, beberapa pengiriman barang dihentikan. Tak lama kemudian, toko itu harus merestrukturisasi pembukuannya dan membayar denda pajak yang cukup besar. Bapak Tirtayasa mengambil alih kendali keuangan sepenuhnya. Ibu Retno tidak lagi terlihat dengan sikap angkuhnya. Riani pun ditegur keras oleh suaminya. Sedangkan Aditya, ia dipindahkan dari posisinya di bank. Ia beberapa kali datang ke rumahku, tapi aku dan ibu tidak pernah menemuinya. Suatu sore, aku melihatnya berdiri di depan gerbang, wajahnya kuyu. Anjani, panggilnya. Aku tahu aku salah, kalau bisa diulang, aku akan membelamu sejak awal. Aku menatapnya, hatiku tenang. Aditya, ada hal-hal yang saat masih sempat tidak dilakukan. Saat sudah kehilangan, baru berkata, kalau bisa diulang,
Itu sebenarnya hanya penyesalan untuk diri sendiri. Ia menunduk. Kamu sudah tidak sayang aku lagi? Aku diam sejenak. Aku tidak membencimu. Tapi aku tidak lagi mempercayaimu. Hanya dengan kalimat itu, aku tahu semuanya telah benar-benar berakhir. 3 bulan kemudian, perusahaanku mengumumkan keputusanku diangkat sebagai manajer keuangan regional. Hari itu, aku memegang surat keputusan dengan tangan gemetar. Bukan gemetar karena takut seperti saat memegang kertas syarat dari Ibu Retno, tapi gemetar karena haru. Sama-sama selembar kertas, tapi yang satu ingin mengunci hidupku, yang satu lagi membuka jalan baru untukku. Malam itu, aku mengajak ibu makan di warung kecil di tepi sungai. Ibu mengenakan batik lamanya, tapi wajahnya bersinar di bawah lampu. Ibu tersenyum. Lihat kan, nak? Tanpa pernikahan itu, hidupmu tetap cerah. Aku menggenggam tangan ibu. Tangan yang pernah menggebrak meja di restoran, tangan yang menenangkanku saat aku menangis. Jika bukan karena tangan itu, mungkin aku sudah terlanjur melangkah masuk ke dalam kehidupan yang penuh jeruji. Setelah semua ini, aku mengerti. Menjadi menantu tidak salah, menghormati mertua tidak salah, bersabar pun tidak salah. Tapi jika orang menggunakan kata tradisi untuk memaksamu meninggalkan profesi, menggunakan kata bakti untuk memisahkanmu dari ibumu, menggunakan kata keluarga untuk menguasai uangmu, dan menggunakan kata membantu untuk menjebakmu dalam kesalahan, maka itu bukan lagi pernikahan. Itu adalah perangkap. Perempuan boleh lembut, tapi jangan sampai bisa dibentuk oleh siapa saja. Boleh mencintai suami, tapi jangan sampai melupakan ibu kandung, karier, dan harga diri kita. Pernikahan yang batal terkadang bukanlah musibah, melainkan jalan keluar yang Tuhan berikan sebelum pintu penderitaan tertutup rapat di belakang kita.